Nah, kalau joknya di Jakarta dulu di apa tulisan-tulisan truk itu ada tulisan ya, Mhm. katanya sekejam-kejamnya Ibu Tiri lebih kejam ibu kota Jakarta, gitu ya. Nah, kemudian saya kira ini hanya karena tak kenal maka tak sayang, Mhm. maka membutuhkan waktu bagi Ridwan Kamil untuk mengenal warga Jakarta sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Saya kira lebih pada miskomunikasi ya yang dalam dua pertemuan penolakan dalam tanda petik itu. Jadi miskomunikasi ini saya kira harus juga dibangun dengan baik, terutama komunikasi politik, juga komunikasi personal dengan terutama tokoh-tokoh Jakarta mesti dibangun karena eh, tentu warga Jakarta juga belum punya pengalaman tokoh dari luar misalnya tampil di Jakarta tentu orang masih meraba-raba, apalagi waktunya masih cukup panjang, sekitar 2 bulan lagi untuk proses pengenalan bagi Ridwan Kamil kepada warga warga Jakarta. Begitu, Maria. Mhm. Tadi Bung Ginting sempat mengatakan ya bahwa ada miskomunikasi. Tapi dari analisa Bung Ginting sendiri, apa ada latar belakang lain yang menjadi penolakan-penolakan dari warga Jakarta terhadap Ridwan Kamil ini? Padahal saat menjabat di Jawa Barat, Ridwan Kamil ini tergolong punya banyak pendukung. Ya, tentu Jawa Barat berbeda dengan Jakarta. Warga Jakarta tentunya dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan terakhir tentu berharap banyak pada dua tokoh ya, Anies Baswedan dan Ahok yang memang merepresentasikan pertarungan Pilkada Jakarta 2017 yang lalu, di mana kedua tokoh ini memiliki elektabilitas yang tinggi, jauh melebihi Ridwan Kamil. Jadi kekecewaan warga Jakarta di mana Ahok tidak bisa tampil lagi untuk mengikuti kontestasi, begitu juga petahana, gubernur petahana Anies Baswedan tidak bisa tampil lagi, tentu ini kekecewaan yang sangat dalam dan pelampiasannya bisa macam-macam. Tentu saya kira terutama dua tokoh ini dan Ridwan Kamil memang elektabilitas dan popularitasnya masih di bawah dua tokoh ini. Jadi kekecewaan itu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dari sebelumnya kan akan ada pertarungan ronde kedua begitu ya antara Anies Baswedan dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Begitu, Maria. Lantas kekecewaan tersebut yang tadi Bung Kinting sampaikan, apakah itu artinya bisa dibaca berdampak kepada Ridwan Kamil dan apakah pengusiran seperti ini secara umum juga bisa dibaca bahwa Ridwan Kamil dan Suswono ini tidak disukai oleh warga Jakarta, Bung? Ya, tentu saja berdampak ya, karena tentu figur seperti Ahok dan juga Anies akan mendukung siapa itu tentunya akan juga diikuti oleh pendukung fanatiknya. Ya, kalau Ahok barangkali karena sudah masuk dalam timnya yang mendukung Pramono Anung, Wibowo beserta Rano Karno dari PDIP, sudah jelas arahnya dukungan pendukung Ahok kemungkinan bisa lari ke sana. Tapi bisa juga kemudian karena kekecewaan akan dilampiaskan ke pihak yang lain. Pihak yang lain itu bisa saja kepada calon perseorangan atau bisa juga golput. Begitu juga dengan pendukung Anies Baswedan yang kita ketahui banyak dari mereka umumnya didukung misalnya oleh eh, kader PKS maupun simpatisan PKS sebagai eh, partai pemenang pemilihan legislatif di Jakarta, sementara PDIP juga urutan kedua. Ini kan sangat disayangkan dua
dua partai yang cukup besar menguasai Jakarta, tapi tidak menampilkan tokoh utamanya yang diharapkan oleh masyarakat, yaitu dukungan kepada Anies Baswedan maupun dukungan kepada Ahok. Jadi eh, imbas dari persoalan atau sistem politik maupun sistem kepartaian dan sistem pemilu yang diduga menjadi biang kerok penjegalan Anies Baswedan juga dengan Ahok, ini tentunya menjadi catatan tersendiri dari warga Jakarta, dan kekesalan itu dilampiaskan antara lain ya memang kepada Ridwan Kamil yang sudah dalam notabene itu didukung penuh oleh penguasa, dalam hal ini pemerintahan Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih Prabowo Subianto. Apalagi faktanya adalah Ridwan Kamil didukung oleh 13 partai politik begitu. Mhm. Lantas Bung Ginting, seberapa berpengaruh sebenarnya penolakan ini terhadap elektabilitas dari Ridwan Kamil sendiri? Apakah penolakan ini akan menurunkan branding ataupun citra dari Ridwan Kamil sendiri, Bung? Ya, saya kira karena elektabilitas Ridwan Kamil itu ada di urutan ketiga, di mana Anies di urutan pertama dan Ahok di urutan kedua, karena dua rival kuatnya itu tidak tampil, maka elektabilitas Ridwan Kamil otomatis yang tertinggi, dan sampai sekarang menurut saya tidak tertandingi oleh Pramono Anung yang tidak dikenal di Jakarta, apalagi Dharma Pongrekun dari jalur independen yang lebih dikenal. Kalau untuk calon wakil gubernur tentu Rano Karno, kalau Pramono tidak. Jadi menurut saya kalau dari sisi elektabilitas, menurut saya peluang Ridwan Kamil dan pasangannya untuk tampil sebagai pemenang Pilkada Jakarta berpotensi jauh lebih tinggi daripada Pramono Anung, walaupun itu didukung oleh Dul anak sekolahan, Dul anak Betawi, Rano Karno. Jadi menurut saya eh, persoalan menggerusnya juga kan akan dilihat bahwa pada Pilpres yang lalu Prabowo juga menang tipis atas Anies Baswedan, maka saya kira pendukung yang memilih Prabowo waktu itu juga kemungkinan atas perintah endorse dari Prabowo kemungkinan akan mendukung Ridwan Kamil. Saya kira ini pertarungan yang tidak seimbang begitu ya untuk pilkada kali ini. Ya. Mhm. Lantas Bung Ginting, saat Ridwan Kamil ini berziarah ke makam Mbah Priok beberapa waktu yang lalu, Ridwan Kamil ini sempat diteriaki hidup Anies begitu ya. Bahkan dalam Ya. beberapa survei disebutkan bahwa anak Abah tidak akan memilih Ridwan Kamil. Bagaimana menurut pandangan dari Bung Ginting sendiri akan hal tersebut? Iya, iya, ini kan menandakan bahwa kelompok umat Islam yang lebih cenderung mendukung Anies Baswedan, dan itu kan direpresentasikan pada suara protes begitu ya. Mhm. Hidup Anies di situ, dan juga anak Abah atau pendukung Abah tidak akan mendukung tiga-tiganya, atau alias golput alias mencoblos ketiga-tiganya. Ini memang bentuk kekecewaan yang luar biasa, karena tidak terbayangkan bahwa Anies Baswedan tidak akan mendapatkan perahu dalam untuk berlayar mengikuti kontestasi Gubernur Jakarta. Ya, inilah strategi di dalam pertarungan politik sangat berat, sangat keras, dan bahkan mungkin sangat kasar, itu yang barangkali tidak bisa diterima oleh para pendukungnya begitu. Hmm. Lantas berbeda dengan Pramono Anung dan Rano Karno yang ketika melakukan kunjungan disambut nyanyian begitu ya. Apakah ini Ya, juga menjadi keunggulan pertama bagi pasangan dari PDIP ini untuk mengalahkan Ridwan Kamil dan Suswono, Bang? ya, saya kira kalau Rano Karno sudah sangat dikenal ya sebagai anak Hmm. Betawi, anak Jakarta, hidup dan besar di Jakarta.
menjadi pemeran pemain film dari anak-anak sampai sekarang identik sekali dengan kebetawian dan concernnya terhadap budaya Betawi juga tidak bisa diragukan. Saya kira sambutan itu karena figur Rano Karno bukan figur Pramono Anung Wibowo. Nah, saya kira juga hal yang mendasar yang harus dipahami oleh publik bahwa di Jakarta ini populasi penduduk dari sisi suku 35% itu Jawa dan Betawi sekitar 27%-an dan di bawahnya Sunda sekitar 15,5%. Dan ini tentu Pramono mewakili suku Jawa, kemudian juga ada Suswono eh, pendukung calon wakil gubernurnya Ridwan Kamil, juga suku Jawa, dan tentu ada Ridwan Kamil yang suku Sunda dan Betawi diwakili oleh Rano Karno. Saya kira ada kecenderungan dari etnis Betawi akan lebih memilih Rano Karno ketimbang yang memilih Ridwan Kamil maupun memilih Dharma Pongrekun. Jadi saya kira konfigurasi ini juga harus bisa dipahami bahwa populasi suku juga akan cukup menentukan di mana Jawa tertinggi, kedua Betawi, ketiga Sunda. Itu kan terwakili dalam dua kontestan non independen yang akan bertarung. Nah, ini mungkin menurut saya pasangan Pramono Anung dan Rano Karno akan bisa membuat kejutan karena menurut saya sampai saat ini kan laporan atau kemudian pengajuan nama Pramono itu di ujung akhir pendaftaran sehingga belum cukup waktu untuk pengenalan bagi pasangan ini, terutama bagi Pramono kepada warga Jakarta. Apalagi Pramono dalam posisinya sebagai sekretaris kabinet itu urusannya lebih ke dapur istana dan jarang tampil di media massa atau di tengah-tengah publik. Nah, ini tinggal kita lihat saja dalam sebulan terakhir ini bagaimana tingkat pengenalan publik terhadap Pramono Anung. Karena kalau menurut saya publik Jakarta tingkat pengenalannya paling tinggi tentu pada Rano Karno, kedua Ridwan Kamil yang ini tokoh kontroversi sebenarnya bagi warga Jakarta begitu. Menarik kembali dari pernyataan Bung Ginting tadi yang mengatakan bahwa kemungkinan besar pemilih Prabowo di Pilpres 2024 akan memilih Ridwan Kamil begitu. Lalu perlukah atau mungkinkah kemudian endorse dari penguasa seperti Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi untuk mengembalikan citra baik dari Ridwan Kamil di Jakarta setelah adanya kejadian dua penolakan di Jakarta sendiri? Iya, saya kira wajar saja ya siapapun presidennya ingin dia dalam satu frekuensi dan gelombang yang sama dengan Gubernur Jakarta karena posisi istana negara itu ada di Jakarta dan walaupun ibu kota katanya dipindahkan ke IKN, tentu ini kan masih butuh adaptasi. Jadi Jakarta tetap menjadi barometer politik sehingga saya kira kubu pendukung RK yang di-endorse oleh Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki banyak fasilitas suprastruktur politik, infrastruktur politik saya kira akan dilakukan untuk memenangkan RK sebagai Gubernur Jakarta. Jadi kalau kita lihat bagaimana strategi membendung Anies, membendung Ahok untuk tidak bisa tampil, itu juga sudah diperhitungkan oleh Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk dapat menempatkan Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jakarta berikutnya. Karena
kondisinya seperti itu, pasti penguasa ingin ada satu frekuensi sehingga akselerasi pembangunan di Jakarta juga akan dapat dilakukan. Dan keuntungannya tentu kalau klop antara Gubernur Jakarta dengan Presiden, kalau ada apa-apa kira-kira kekurangan dana dan lain-lain, bisa meminta kepada pemerintah pusat yang memang mendukung bahkan mendorongnya sebagai Gubernur Jakarta. Karena plotnya Ridwan Kamil kan sesungguhnya bukan di Jakarta, di Jawa Barat. Maka kompensasinya tentu akan dilakukan, apapun akan dilakukan oleh Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk dapat memenangkan Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jakarta 2024 ini. Mhm. Bung Ginting, selain dari Ya. anak Abah, Ridwan Kamil juga saat ini dianggap masih jauh begitu ya, bahkan bermusuhan dengan Jakmania ataupun pendukung klub bola Persija. Lewat cuitan masa lalu Ridwan Kamil juga, hubungan ini apakah juga bisa semakin menurunkan eksistensi dan elektabilitas dari Ridwan Kamil sendiri, Bung? Ya tentu Jackmania, pendukung fanatik Persija Jakarta, ini Mhm. kan sudah menjadi musuh bebuyutan dari Persib Bandung atau Bobotoh begitu ya. Mhm. Dan cuitan atau cuitan dari Ridwan Kamil di sejumlah media massa yang dalam tanda petik bertarung atau kontra dengan pendukung Jakarta atau Persija, tentu ini tidak bisa dihapus jejak digitalnya. Begitu juga kritik terhadap Ridwan Kamil yang memandang warga Jakarta tuh ya cenderung negatif lah penilaian terhadap warga Jakarta. Ini juga tentu akan terus dikampanyekan oleh lawan-lawan politiknya, baik itu kubu Pramono Anung dan juga Dharma Pangrepun, tentu juga bagi pendukung Abah Anies Baswedan yang sampai sekarang belum bisa move on, belum bisa menerima karena Anies Baswedan tidak ikut kontestasi. Ya tentu kemungkinan pendukung Jakarta, pendukung Persija maksud saya, masih belum bisa menerima Ridwan Kamil gitu. Nah kalau seperti itu, tentu pilihannya adalah lebih ke Pramono untuk atau terutama kepada Rano Karno. Kita lihat saja nanti apa yang ditonjolkan dalam program-program ketiga calon itu gitu. Berarti bisa dikatakan bahwa hal ini menjadi senjata dari PDIP, bisa digunakan menjadi senjata dari PDIP yang mengusung Pramono Anung dan Rano Karno untuk menang satu langkah dari Ridwan Kamil begitu ya, Bung? Ya, tentu kan ada strategi, Mhm. taktik maupun teknik yang akan dilakukan, misalnya bagaimana membendung kalau dalam pertempuran itu bagaimana membendung lawan supaya tidak bisa maju. Maka harus ada sabotase-sabotasinya. Ya sabotasenya antara lain melalui pendukung fanatik Persija Jakarta. Kemudian juga bisa dilakukan dengan cara eh, kampanye-kampanye negatif ya, bukan black campaign, bukan kampanye hitam. Itu kan juga fakta. Dan ini yang akan terus dilakukan terutama oleh kubu PDIP sebagai pihak yang merasa waktu itu terzolimi ya sebelum adanya keputusan MK nomor 60 dan 70 tahun 2024 ini. Mereka tentunya juga ingin memberikan perlawanan yang sangat kuat walaupun menurut saya agak berat ya karena kelihatannya PDIP tidak begitu serius menghadapi pilkada di Jakarta maupun di Jawa Barat karena menurunkan figur yang tidak dikenal. Karena sesungguhnya di dalam pemilihan presiden, pemilihan gubernur maupun bupati dan wali kota itu peran figur ketokohan itu sangat dominan dan
sangat determinan untuk dipilih. Setelah itu baru persoalan programnya. Yang ketiga barangkali serangan udara dan serangan darat dalam bentuk logistik. Kira-kira itu yang membuat PDIP harus berpikir keras karena ketokohan Pramono Anung sampai sekarang masih jauh juga dibandingkan dengan Ridwan Kamil gitu. Yang terakhir Bung Ya, Ginting, mungkin juga bisa dijadikan sebagai closing statement. Jika melihat dinamika yang saat ini terjadi dan masih akan terus berkembang begitu ya, tampaknya PR besar bagi Ridwan Kamil dan Suswono ini untuk menarik simpati dari warga Jakarta sendiri. Hal apa yang kemudian bisa dilakukan dan diupayakan menurut pandangan dari Bung Ginting? ya, tentu yang sangat diharapkan dari pasangan ini terutama adalah kubu dari PKS. Ya, PKS sebagai pemenang pemilu legislatif di Jakarta itu memiliki kader-kader yang militan ya sebagai partai kader, tentu diharapkan konsistensinya untuk mendukung Ridwan Kamil karena ada figur Suswono yang dicalonkan oleh PKS sebagai calon wakil gubernur. Saya kira memang PKS selalu menjadi rebutan. Kan sebelumnya juga sesungguhnya PDIP juga ingin berkoalisi dengan PKS dalam kontestasi Pilkada Jakarta, begitu juga kubu Anies Baswedan seperti itu tadinya. Jadi PKS ini adalah semacam gadis cantik yang diperebutkan. Nah, tinggal kemudian selain kader PKS, bagaimana dengan simpatisan PKS? Apakah simpatisan PKS juga akan mendukung Ridwan Kamil? Ya tentu kita akan cari tahu dalam beberapa 1-2 bulan ini hasil dari surveinya. Jangan-jangan seperti tadi dikemukakan bahwa bisa saja mereka akan golput, begitu juga pendukung Ahok yang kecewa terhadap PDIP yang tidak mendorong Ahok untuk menjadi calon gubernurnya juga bisa melampiaskan kekecewaannya seperti itu. Nah, tinggal sekarang kita uh, serahkan kepada warga Jakarta. Ini ada kesempatan untuk memilih para calon pemimpin kita, calon pemimpin Jakarta. Terserah mau memilih yang mana, tentu ada risiko-risikonya yang harus dipikul bersama. Golput ada risikonya. Memilih salah satu, salah dua, atau salah tiga di antara tiga pasangan ini juga tentu ada plus minusnya. Inilah demokrasi, inilah pertarungan politik, harus dicerna plus minusnya. Bagaimana kalau Ridwan Kamil menjadi gubernur, bagaimana kalau Pramono Anung menjadi gubernur, atau jangan-jangan Dharma Pangrekun juga punya peluang seperti itu, walaupun menurut saya peluangnya sangat tipis sekali. Jadi saya kembalikan dinamika politik di Jakarta itu kepada warga Jakarta, tapi yang menarik adalah dalam beberapa kali pilkada di Jakarta, yang elektabilitasnya tinggi justru kalah. Contoh, Fauzi Bowo kalah dengan Jokowi, kemudian juga uh, Ahok yang elektabilitasnya lebih tinggi daripada Anies kalah juga dari Anies. Nah, kita tuh tinggal menunggu apakah elektabilitas Ridwan Kamil yang saat ini lebih tinggi dari Pramono akan juga terjungkal dalam pilkada kali ini. Walahu alam, dan kita tinggal menunggu pertarungan itu. Nah, kalau joknya di Jakarta dulu, di tulisan-tulisan truk itu ada tulisan ya, Mhm. katanya sekejam-kejamnya Ibu Tiri lebih kejam ibu kota Jakarta gitu ya. Nah, kemudian saya kira ini hanya karena tak kenal maka tak sayang, Mhm. maka membutuhkan waktu bagi Ridwan Kamil untuk mengenal warga Jakarta.
sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Saya kira lebih pada miskomunikasi ya yang dalam dua pertemuan penolakan dalam tanda petik itu. Jadi miskomunikasi ini saya kira harus juga dibangun dengan baik, terutama komunikasi politik, juga komunikasi personal dengan terutama tokoh-tokoh Jakarta mesti dibangun karena eh, tentu warga Jakarta juga belum punya pengalaman tokoh dari luar misalnya tampil di Jakarta tentu orang masih meraba-raba apalagi waktunya masih cukup panjang sekitar 2 bulan lagi untuk proses pengenalan bagi Ridwan Kamil kepada warga warga Jakarta. Begitu Maria. Mhm. Tadi Bung Ginting sempat mengatakan ya bahwa ada miskomunikasi. Tapi dari analisa Bung Ginting sendiri, apa ada latar belakang lain yang menjadi penolakan-penolakan dari warga Jakarta terhadap Ridwan Kamil ini? Padahal saat menjabat di Jawa Barat, Ridwan Kamil ini tergolong punya banyak pendukung. Ya, tentu Jawa Barat berbeda dengan Jakarta. Warga Jakarta tentunya dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan terakhir tentu berharap banyak pada dua tokoh ya, Anies Baswedan dan Ahok yang memang merepresentasikan pertarungan Pilkada Jakarta 2017 yang lalu, di mana kedua tokoh ini memiliki elektabilitas yang tinggi, jauh melebihi Ridwan Kamil. Jadi kekecewaan warga Jakarta di mana Ahok tidak bisa tampil lagi untuk mengikuti kontestasi, begitu juga petahana, gubernur petahana Anies Baswedan tidak bisa tampil lagi, tentu ini kekecewaan yang sangat dalam dan pelampiasannya bisa macam-macam. Tentu saya kira terutama dua tokoh ini dan Ridwan Kamil memang elektabilitas dan popularitasnya masih di bawah dua tokoh ini. Jadi kekecewaan itu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dari sebelumnya kan akan ada pertarungan ronde kedua begitu ya antara Anies Baswedan dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Begitu, Maria. Lantas kekecewaan tersebut yang tadi Bung Kinting sampaikan, apakah itu artinya bisa dibaca berdampak kepada Ridwan Kamil dan apakah pengusiran seperti ini secara umum juga bisa dibaca bahwa Ridwan Kamil dan Suswono ini tidak disukai oleh warga Jakarta, Bung? Ya, tentu saja berdampak ya, karena tentu figur seperti Ahok dan juga Anies akan mendukung siapa itu tentunya akan juga diikuti oleh pendukung fanatiknya. Ya kalau Ahok barangkali karena sudah masuk dalam timnya yang mendukung Pramono Anung, Wibowo beserta Rano Karno dari PDIP, sudah jelas arahnya dukungan pendukung Ahok kemungkinan bisa lari ke sana. Tapi bisa juga kemudian karena kekecewaan akan dilampiaskan ke pihak yang lain. Pihak yang lain itu bisa saja kepada calon perseorangan atau bisa juga golput. Begitu juga dengan pendukung Anies Baswedan yang kita ketahui banyak dari mereka umumnya didukung misalnya oleh eh, kader PKS maupun simpatisan PKS sebagai eh, partai pemenang pemilihan legislatif di Jakarta, sementara PDIP juga urutan kedua. Ini kan sangat disayangkan dua partai yang cukup besar menguasai Jakarta, tapi tidak menampilkan tokoh utamanya yang diharapkan oleh masyarakat, yaitu dukungan kepada Anies Baswedan maupun dukungan kepada Ahok. Jadi eh, imbas dari persoalan atau sistem politik maupun sistem kepartaian dan sistem pemilu
yang diduga menjadi biang kerok penjegalan Anies Baswedan juga dengan Ahok. Ini tentunya menjadi catatan tersendiri dari warga Jakarta, dan kekesalan itu dilampiaskan antara lain ya memang kepada Ridwan Kamil yang sudah dalam notabene itu didukung penuh oleh penguasa, dalam hal ini pemerintahan Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih Prabowo Subianto. Apalagi faktanya adalah Ridwan Kamil didukung oleh 13 partai politik begitu. Mhm. Lantas Bung Ginting, seberapa berpengaruh sebenarnya penolakan ini terhadap elektabilitas dari Ridwan Kamil sendiri? Apakah penolakan ini akan menurunkan branding ataupun citra dari Ridwan Kamil sendiri, Bung? Ya, saya kira karena elektabilitas Ridwan Kamil itu ada di urutan ketiga, di mana Anies di urutan pertama dan Ahok di urutan kedua, karena dua rival kuatnya itu tidak tampil, maka elektabilitas Ridwan Kamil otomatis yang tertinggi. Dan sampai sekarang menurut saya tidak tertandingi oleh Pramono Anung yang tidak dikenal di Jakarta, apalagi Dharma Pongrekun dari jalur independen. Yang lebih dikenal kalau untuk calon wakil gubernur tentu Rano Karno, kalau Pramono tidak. Jadi menurut saya kalau dari sisi elektabilitas, menurut saya peluang Ridwan Kamil dan pasangannya untuk tampil sebagai pemenang Pilkada Jakarta berpotensi jauh lebih tinggi daripada Pramono Anung, walaupun itu didukung oleh Dul anak sekolahan, Dul anak Betawi, Rano Karno. Jadi menurut saya persoalan menggerusnya juga kan akan dilihat bahwa pada Pilpres yang lalu Prabowo juga menang tipis atas Anies Baswedan, maka saya kira pendukung yang memilih Prabowo waktu itu juga kemungkinan atas perintah endorse dari Prabowo kemungkinan akan mendukung Ridwan Kamil. Saya kira ini pertarungan yang tidak seimbang begitu ya untuk pilkada kali ini. Ya. Mhm. Lantas Bung Ginting, saat Ridwan Kamil ini berziarah ke makam Mbah Priok beberapa waktu yang lalu, Ridwan Kamil ini sempat diteriaki hidup Anies begitu ya. Bahkan dalam Ya. beberapa survei disebutkan bahwa anak Abah tidak akan memilih Ridwan Kamil. Bagaimana menurut pandangan dari Bung Ginting sendiri akan hal tersebut? Iya, iya ini kan menandakan bahwa kelompok umat Islam yang lebih cenderung mendukung Anies Baswedan, dan itu kan direpresentasikan pada suara protes begitu ya. Mhm. Hidup Anies di situ, dan juga anak Abah atau pendukung Abah tidak akan mendukung tiga-tiganya atau alias golput alias mencoblos ketiga-tiganya. Ini memang bentuk kekecewaan yang luar biasa, karena tidak terbayangkan bahwa Anies Baswedan tidak akan mendapatkan perahu dalam untuk berlayar mengikuti kontestasi Gubernur Jakarta. Ya inilah strategi di dalam pertarungan politik sangat berat, sangat keras, dan bahkan mungkin sangat kasar itu yang barangkali tidak bisa diterima oleh para pendukungnya begitu. Hmm. Lantas berbeda dengan Pramono Anung dan Rano Karno yang ketika melakukan kunjungan disambut nyanyian begitu ya. Apakah ini Ya, juga menjadi keunggulan pertama bagi pasangan dari PDIP ini untuk mengalahkan Ridwan Kamil dan Suswono, Bang? ya, saya kira kalau Rano Karno sudah sangat dikenal ya sebagai anak Hmm. Betawi, anak Jakarta, hidup dan besar di Jakarta, menjadi pemeran pemain film dari anak-anak sampai sekarang, identik sekali dengan kebetawian, dan concernnya terhadap budaya Betawi juga tidak bisa diragukan. Saya kira sambutan itu karena figur Rano Karno, bukan figur Pramono Anung Wibowo. Nah,
Saya kira juga hal yang mendasar yang harus dipahami oleh publik bahwa di Jakarta ini populasi penduduk dari sisi suku 35% itu Jawa dan Betawi sekitar 27%-an dan di bawahnya Sunda sekitar 15,5%. Dan ini tentu Pramono mewakili suku Jawa, kemudian juga ada Suswono eh, eh, pendukung apa, calon wakil gubernurnya Ridwan Kamil, juga suku Jawa, dan tentu ada Ridwan Kamil yang suku Sunda dan Betawi diwakili oleh Rano Karno. Saya kira ada kecenderungan dari etnis Betawi akan lebih memilih Rano Karno ketimbang yang memilih Ridwan Kamil maupun memilih Dharma Pongrekun. Jadi saya kira konfigurasi ini juga harus bisa dipahami bahwa populasi suku juga akan cukup menentukan di mana Jawa tertinggi, kedua Betawi, ketiga Sunda. Itu kan terwakili dalam dua kontestan non independen yang akan bertarung. Nah, ini mungkin menurut saya pasangan Pramono Anung dan Rano Karno akan bisa membuat kejutan karena menurut saya sampai saat ini kan laporan atau kemudian pengajuan nama Pramono itu di ujung akhir pendaftaran sehingga belum cukup waktu untuk pengenalan bagi pasangan ini, terutama bagi Pramono kepada warga Jakarta. Apalagi Pramono dalam posisinya sebagai sekretaris kabinet itu urusannya lebih ke dapur istana dan jarang tampil di media massa atau di tengah-tengah publik. Nah, ini tinggal kita lihat saja dalam sebulan terakhir ini bagaimana tingkat pengenalan publik terhadap Pramono Anung. Karena kalau menurut saya publik Jakarta tingkat pengenalannya paling tinggi tentu pada Rano Karno, kedua Ridwan Kamil yang ini tokoh kontroversi sebenarnya bagi warga Jakarta begitu. Menarik kembali dari pernyataan Bung Ginting tadi yang mengatakan bahwa kemungkinan besar pemilih Prabowo di Pilpres 2024 akan memilih Ridwan Kamil begitu. Lalu perlukah atau mungkinkah kemudian endorse dari penguasa seperti Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi untuk mengembalikan citra baik dari Ridwan Kamil di Jakarta setelah adanya kejadian dua penolakan di Jakarta sendiri? Iya, saya kira wajar saja ya siapapun presidennya ingin dia dalam satu frekuensi dan gelombang yang sama dengan Gubernur Jakarta karena posisi istana negara itu ada di Jakarta dan walaupun ibu kota katanya dipindahkan ke IKN, tentu ini kan masih butuh adaptasi. Jadi Jakarta tetap menjadi barometer politik sehingga saya kira kubu pendukung RK yang di-endorse oleh Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki banyak fasilitas suprastruktur politik, infrastruktur politik saya kira akan dilakukan untuk memenangkan RK sebagai Gubernur Jakarta. Jadi kalau kita lihat bagaimana strategi membendung Anies, membendung Ahok untuk tidak bisa tampil, itu juga sudah diperhitungkan oleh Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk dapat menempatkan Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jakarta berikutnya. Karena kondisinya seperti itu, pasti penguasa ingin ada satu frekuensi sehingga akselerasi pembangunan di Jakarta juga akan dapat dilakukan. Dan keuntungannya tentu kalau klop antara Gubernur Jakarta dengan Presiden, kalau ada apa-apa kira-kira kekurangan dana dan lain-lain,
bisa meminta kepada pemerintah pusat yang memang mendukung bahkan mendorongnya sebagai Gubernur Jakarta. Karena plotnya Ridwan Kamil kan sesungguhnya bukan di Jakarta, di Jawa Barat. Maka kompensasinya tentu akan dilakukan, apapun akan dilakukan oleh Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk dapat memenangkan Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jakarta 2024 ini. Mhm. Bung Ginting, selain dari Ya. anak Abah, Ridwan Kamil juga saat ini dianggap masih jauh begitu ya, bahkan bermusuhan dengan Jakmania ataupun pendukung klub bola Persija. Lewat cuitan masa lalu Ridwan Kamil juga, hubungan ini apakah juga bisa semakin menurunkan eksistensi dan elektabilitas dari Ridwan Kamil sendiri, Bung? Ya tentu Jackmania, pendukung fanatik Persija Jakarta, ini Mhm, kan sudah menjadi musuh bebuyutan dari Persib Bandung atau Bobotoh begitu ya. mhm, Dan cuitan atau cuitan dari Ridwan Kamil di sejumlah media massa yang dalam tanda petik bertarung atau kontra dengan pendukung Jakarta atau Persija, tentu ini tidak bisa dihapus jejak digitalnya. Begitu juga kritik terhadap Ridwan Kamil yang memandang warga Jakarta tuh ya cenderung negatif lah penilaian terhadap warga Jakarta. Ini juga tentu akan terus dikampanyekan oleh lawan-lawan politiknya, baik itu kubu Pramono Anung dan juga Dharma Pangrepun, tentu juga bagi pendukung Abah Anies Baswedan yang sampai sekarang belum bisa move on, belum bisa menerima karena Anies Baswedan tidak ikut kontestasi. Ya tentu kemungkinan pendukung Jakarta, pendukung Persija maksud saya masih belum bisa menerima Ridwan Kamil gitu. Nah kalau seperti itu tentu pilihannya adalah lebih ke Pramono untuk atau terutama kepada Rano Karno. Kita lihat saja nanti apa yang ditonjolkan dalam program-program ketiga calon itu gitu. Berarti bisa dikatakan bahwa hal ini menjadi senjata dari PDIP, bisa digunakan menjadi senjata dari PDIP yang mengusung eh, Pramono Anung dan Rano Karno untuk menang satu langkah dari Ridwan Kamil begitu ya, Bung? Ya, tentu kan ada strategi, Mhm, taktik maupun teknik yang akan dilakukan, misalnya bagaimana membendung kalau dalam pertempuran itu bagaimana membendung lawan supaya tidak bisa maju. Maka harus ada sabotase-sabotasinya. Ya sabotasenya antara lain melalui pendukung fanatik Persija Jakarta. Kemudian juga bisa dilakukan dengan cara eh, kampanye-kampanye negatif ya, bukan black campaign, bukan kampanye hitam. Itu kan juga fakta. Dan ini yang akan terus dilakukan terutama oleh kubu PDIP sebagai pihak yang merasa waktu itu terzolimi ya sebelum adanya keputusan MK nomor 60 dan 70 tahun 2024 ini. Mereka tentunya juga ingin memberikan perlawanan yang sangat kuat walaupun menurut saya agak berat ya karena uh, kelihatannya PDIP tidak begitu serius menghadapi pilkada di Jakarta maupun di Jawa Barat karena menurunkan figur yang tidak dikenal. Karena sesungguhnya di dalam pemilihan presiden, pemilihan gubernur maupun bupati dan wali kota itu peran figur ketokohan itu sangat dominan dan sangat determinan untuk dipilih. Setelah itu baru persoalan programnya. Yang ketiga barangkali serangan udara dan serangan darat dalam bentuk logistik. Kira-kira itu yang membuat PDIP harus berpikir keras karena ketokohan Pramono Anung
sampai sekarang masih jauh juga dibandingkan dengan Ridwan Kamil gitu. Yang terakhir Bung Ginting, Ya, mungkin juga bisa dijadikan sebagai closing statement. Jika melihat dinamika yang saat ini terjadi dan masih akan terus berkembang begitu ya, tampaknya PR besar bagi Ridwan Kamil dan Suswono ini untuk menarik simpati dari warga Jakarta sendiri. Hal apa yang kemudian bisa dilakukan dan diupayakan menurut pandangan dari Bung Ginting? ya, tentu yang sangat diharapkan dari pasangan ini terutama adalah kubu dari PKS. Ya, PKS sebagai pemenang pemilu legislatif di Jakarta itu memiliki kader-kader yang militan ya sebagai partai kader, tentu diharapkan konsistensinya untuk mendukung Ridwan Kamil karena ada figur Suswono yang dicalonkan oleh PKS sebagai calon wakil gubernur. Saya kira memang PKS selalu menjadi rebutan. Kan sebelumnya juga eh, sesungguhnya PDIP juga ingin berkoalisi dengan PKS dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Begitu juga kubu Anies Baswedan seperti itu tadinya. Jadi PKS ini adalah semacam gadis cantik yang diperebutkan. Nah, tinggal kemudian eh, selain kader PKS, bagaimana dengan simpatisan PKS? Apakah simpatisan PKS juga akan mendukung Ridwan Kamil? Ya, tentu kita akan cari tahu dalam beberapa 1-2 bulan ini hasil dari surveinya. Jangan-jangan seperti tadi dikemukakan bahwa bisa saja mereka akan golput, begitu juga pendukung Ahok yang kecewa terhadap PDIP yang tidak mendorong Ahok untuk menjadi calon gubernurnya juga bisa melampiaskan kekecewaannya seperti itu. Nah, tinggal sekarang kita uh, serahkan kepada warga Jakarta. Ini ada kesempatan untuk memilih para calon pemimpin kita, calon pemimpin Jakarta. Terserah mau memilih yang mana, tentu ada risiko-risikonya yang harus dipikul bersama. Golput ada risikonya. Memilih salah satu, salah dua, atau salah tiga di antara tiga pasangan ini juga tentu ada plus minusnya. Inilah demokrasi, inilah pertarungan politik, harus dicerna plus minusnya. Bagaimana kalau Ridwan Kamil menjadi gubernur, bagaimana kalau Pramono Anung menjadi gubernur, atau jangan-jangan Dharma Pangrekun juga punya peluang seperti itu, walaupun menurut saya peluangnya sangat tipis sekali. Jadi saya kembalikan dinamika politik di Jakarta itu kepada warga Jakarta, tapi yang menarik adalah dalam beberapa kali pilkada di Jakarta, yang elektabilitasnya tinggi justru kalah. Contoh, Fauzi Bowo kalah dengan Jokowi, kemudian juga uh, Ahok yang elektabilitasnya lebih tinggi daripada Anies kalah juga dari Anies. Nah, kita tuh tinggal menunggu apakah elektabilitas Ridwan Kamil yang saat ini lebih tinggi dari Pramono akan juga terjungkal dalam pilkada kali ini. Walahu alam, dan kita tinggal menunggu pertarungan itu. Nah, kalau joknya di Jakarta dulu, di apa, tulisan-tulisan truk itu ada tulisan ya, Mhm. katanya sekejam-kejamnya Ibu Tiri lebih kejam ibu kota Jakarta gitu ya. Nah, kemudian saya kira ini hanya karena tak kenal maka tak sayang, Mhm. maka membutuhkan waktu bagi Ridwan Kamil untuk mengenal warga Jakarta sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Saya kira lebih pada miskomunikasi ya yang dalam dua pertemuan penolakan dalam tanda petik itu. Jadi miskomunikasi ini saya kira harus juga dibangun dengan baik, terutama komunikasi politik, juga komunikasi
personal dengan terutama tokoh-tokoh Jakarta mesti dibangun karena eh, tentu warga Jakarta juga belum punya pengalaman tokoh dari luar misalnya tampil di Jakarta tentu orang masih meraba-raba, apalagi waktunya masih cukup panjang, sekitar 2 bulan lagi untuk proses pengenalan bagi Ridwan Kamil kepada warga warga Jakarta. Begitu, Maria. Mhm. Tadi Bung Ginting sempat mengatakan ya bahwa ada miskomunikasi. Tapi dari analisa Bung Ginting sendiri, apa ada latar belakang lain yang menjadi penolakan-penolakan dari warga Jakarta terhadap Ridwan Kamil ini? Padahal saat menjabat di Jawa Barat, Ridwan Kamil ini tergolong punya banyak pendukung. Ya, tentu Jawa Barat berbeda dengan Jakarta. Warga Jakarta tentunya dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan terakhir tentu berharap banyak pada dua tokoh ya, Anies Baswedan dan Ahok yang memang merepresentasikan pertarungan Pilkada Jakarta 2017 yang lalu, di mana kedua tokoh ini memiliki elektabilitas yang tinggi, jauh melebihi Ridwan Kamil. Jadi kekecewaan warga Jakarta di mana Ahok tidak bisa tampil lagi untuk mengikuti kontestasi, begitu juga petahana, gubernur petahana Anies Baswedan tidak bisa tampil lagi, tentu ini kekecewaan yang sangat dalam dan pelampiasannya bisa macam-macam. Tentu saya kira terutama dua tokoh ini dan Ridwan Kamil memang elektabilitas dan popularitasnya masih di bawah dua tokoh ini. Jadi kekecewaan itu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dari sebelumnya kan akan ada pertarungan ronde kedua begitu ya antara Anies Baswedan dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Begitu, Maria. Lantas kekecewaan tersebut yang tadi Bung Kinting sampaikan, apakah itu artinya bisa dibaca berdampak kepada Ridwan Kamil dan apakah pengusiran seperti ini secara umum juga bisa dibaca bahwa Ridwan Kamil dan Suswono ini tidak disukai oleh warga Jakarta, Bung? Ya, tentu saja berdampak ya, karena tentu figur seperti Ahok dan juga Anies akan mendukung siapa itu tentunya akan juga diikuti oleh pendukung fanatiknya. Ya kalau Ahok barangkali karena sudah masuk dalam timnya yang mendukung Pramono Anung, Wibowo beserta Rano Karno dari PDIP, sudah jelas arahnya dukungan pendukung Ahok kemungkinan bisa lari ke sana. Tapi bisa juga kemudian karena kekecewaan akan dilampiaskan ke pihak yang lain. Pihak yang lain itu bisa saja kepada calon perseorangan atau bisa juga golput. Begitu juga dengan pendukung Anies Baswedan yang kita ketahui banyak dari mereka umumnya didukung misalnya oleh eh, kader PKS maupun simpatisan PKS sebagai eh, partai pemenang pemilihan legislatif di Jakarta, sementara PDIP juga urutan kedua. Ini kan sangat disayangkan dua dua partai yang cukup besar menguasai Jakarta, tapi tidak menampilkan tokoh utamanya yang diharapkan oleh masyarakat, yaitu dukungan kepada Anies Baswedan maupun dukungan kepada Ahok. Jadi eh, imbas dari persoalan atau sistem politik maupun sistem kepartaian dan sistem pemilu yang diduga menjadi biang kerok penjegalan Anies Baswedan juga dengan Ahok, ini tentunya menjadi catatan tersendiri dari warga Jakarta dan kekesalan itu dilampiaskan antara lain ya memang kepada Ridwan Kamil yang sudah dalam notabene itu didukung penuh oleh
eh, penguasa dalam hal ini pemerintahan Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih Prabowo Subianto. Apalagi faktanya adalah Ridwan Kamil didukung oleh 13 partai politik begitu. Mhm. Lantas Bung Ginting, seberapa berpengaruh sebenarnya penolakan ini terhadap elektabilitas dari Ridwan Kamil sendiri? Apakah penolakan ini akan menurunkan branding ataupun citra dari Ridwan Kamil sendiri, Bung? Ya, saya kira karena elektabilitas Ridwan Kamil itu ada di urutan ketiga, di mana Anies di urutan pertama dan Ahok di urutan kedua, karena dua rival kuatnya itu tidak tampil, maka elektabilitas Ridwan Kamil otomatis yang tertinggi. Dan sampai sekarang menurut saya tidak tertandingi oleh Pramono Anung yang tidak dikenal di Jakarta, apalagi Dharma Pongrekun dari jalur independen. Yang lebih dikenal kalau untuk calon wakil gubernur tentu Rano Karno, kalau Pramono tidak. Jadi menurut saya kalau dari sisi elektabilitas, menurut saya peluang Ridwan Kamil dan pasangannya untuk tampil sebagai pemenang Pilkada Jakarta berpotensi jauh lebih tinggi daripada Pramono Anung, walaupun itu didukung oleh Dul anak sekolahan, Dul anak Betawi Rano Karno. Jadi menurut saya persoalan menggerusnya juga kan akan dilihat bahwa pada Pilpres yang lalu Prabowo juga menang tipis atas Anies Baswedan, maka saya kira pendukung yang memilih Prabowo waktu itu juga kemungkinan atas perintah endorse dari Prabowo kemungkinan akan mendukung Ridwan Kamil. Saya kira ini pertarungan yang tidak seimbang begitu ya untuk pilkada kali ini. Ya. Mhm. Lantas Bung Ginting, saat Ridwan Kamil ini berziarah ke makam Mbah Priok beberapa waktu yang lalu, Ridwan Kamil ini sempat diteriaki hidup Anies begitu ya. Bahkan dalam Ya. beberapa survei disebutkan bahwa anak Abah tidak akan memilih Ridwan Kamil. Bagaimana menurut pandangan dari Bung Ginting sendiri akan hal tersebut? Iya, iya ini kan menandakan bahwa kelompok umat Islam yang lebih cenderung mendukung Anies Baswedan dan itu kan direpresentasikan pada suara protes begitu ya. Mhm. Hidup Anies di situ dan juga anak Abah atau pendukung Abah tidak akan mendukung tiga-tiganya atau alias golput alias mencoblos ketiga-tiganya ini memang bentuk kekecewaan yang luar biasa karena tidak terbayangkan bahwa Anies Baswedan tidak akan mendapatkan perahu dalam untuk berlayar mengikuti kontestasi Gubernur Jakarta. Ya inilah strategi di dalam pertarungan politik sangat berat, sangat keras dan bahkan mungkin sangat kasar itu yang barangkali tidak bisa diterima oleh para pendukungnya begitu. Hmm. Lantas berbeda dengan Pramono Anung dan Rano Karno yang ketika melakukan kunjungan disambut nyanyian begitu ya. Apakah ini Ya, juga menjadi keunggulan pertama bagi pasangan dari PDIP ini untuk mengalahkan Ridwan Kamil dan Suswono, Bang? ya, saya kira kalau Rano Karno sudah sangat dikenal ya sebagai anak Betawi, anak Jakarta, hidup dan besar di Jakarta, menjadi pemeran pemain film dari anak-anak sampai sekarang, identik sekali dengan kebetawian dan concernnya terhadap budaya Betawi juga tidak bisa diragukan. Saya kira sambutan itu karena figur Rano Karno bukan figur Pramono Anung Wibowo. Nah, saya kira juga hal yang mendasar yang harus dipahami oleh publik bahwa di Jakarta ini populasi penduduk dari sisi suku 35% itu Jawa dan Betawi sekitar 27%-an dan di bawahnya Sunda sekitar 15,5%. Dan ini tentu Pramono mewakili suku Jawa, kemudian juga ada Suswono
eh, pendukung apa, calon wakil gubernurnya Ridwan Kamil, juga suku Jawa, dan tentu ada Ridwan Kamil yang suku Sunda dan Betawi diwakili oleh Rano Karno. Saya kira ada kecenderungan dari etnis Betawi akan lebih memilih Rano Karno ketimbang yang memilih Ridwan Kamil maupun memilih Dharma Pongrekun. Jadi saya kira konfigurasi ini juga harus bisa dipahami bahwa populasi suku juga akan cukup menentukan di mana Jawa tertinggi, kedua Betawi, ketiga Sunda. Itu kan terwakili dalam dua kontestan non independen yang akan bertarung. Nah, ini mungkin menurut saya pasangan Pramono Anung dan Rano Karno akan bisa membuat kejutan karena menurut saya sampai saat ini kan laporan atau kemudian pengajuan nama Pramono itu di ujung akhir pendaftaran sehingga belum cukup waktu untuk pengenalan bagi pasangan ini, terutama bagi Pramono kepada warga Jakarta. Apalagi Pramono dalam posisinya sebagai sekretaris kabinet itu urusannya lebih ke dapur istana dan jarang tampil di media massa atau di tengah-tengah publik. Nah, ini tinggal kita lihat saja dalam sebulan terakhir ini bagaimana tingkat pengenalan publik terhadap Pramono Anung. Karena kalau menurut saya publik Jakarta tingkat pengenalannya paling tinggi tentu pada Rano Karno, kedua Ridwan Kamil yang ini tokoh kontroversi sebenarnya bagi warga Jakarta begitu. Menarik kembali dari pernyataan Bung Ginting tadi yang mengatakan bahwa kemungkinan besar pemilih Prabowo di Pilpres 2024 akan memilih Ridwan Kamil begitu. Lalu perlukah atau mungkinkah kemudian endorse dari penguasa seperti Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi untuk mengembalikan citra baik dari Ridwan Kamil di Jakarta setelah adanya kejadian dua penolakan di Jakarta sendiri? Iya, saya kira wajar saja ya siapapun presidennya ingin dia dalam satu frekuensi dan gelombang yang sama dengan Gubernur Jakarta karena posisi istana negara itu ada di Jakarta dan walaupun ibu kota katanya dipindahkan ke IKN, tentu ini kan masih butuh adaptasi. Jadi Jakarta tetap menjadi barometer politik sehingga saya kira kubu pendukung RK yang di-endorse oleh Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki banyak fasilitas suprastruktur politik, infrastruktur politik saya kira akan dilakukan untuk memenangkan RK sebagai Gubernur Jakarta. Jadi kalau kita lihat bagaimana strategi membendung Anies, membendung Ahok untuk tidak bisa tampil, itu juga sudah diperhitungkan oleh Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk dapat menempatkan Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jakarta berikutnya. Karena kondisinya seperti itu, pasti penguasa ingin ada satu frekuensi sehingga akselerasi pembangunan di Jakarta juga akan dapat dilakukan. Dan keuntungannya tentu kalau klop antara Gubernur Jakarta dengan Presiden, kalau ada apa-apa kira-kira kekurangan dana dan lain-lain, bisa meminta kepada pemerintah pusat yang memang mendukung bahkan mendorongnya sebagai Gubernur Jakarta. Karena plotnya Ridwan Kamil kan sesungguhnya bukan di Jakarta, di Jawa Barat. Maka kompensasinya tentu akan dilakukan, apapun akan dilakukan oleh Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk dapat memenangkan Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jakarta 2024 ini.
Bung Ginting, selain dari anak Abah, Ridwan Kamil juga saat ini dianggap masih jauh begitu ya, bahkan bermusuhan dengan Jakmania ataupun pendukung klub bola Persija. Lewat cuitan masa lalu Ridwan Kamil juga, hubungan ini apakah juga bisa semakin menurunkan eksistensi dan elektabilitas dari Ridwan Kamil sendiri, Bung? Ya tentu Jackmania, pendukung fanatik Persija Jakarta, ini Mhm, kan sudah menjadi musuh bebuyutan dari Persib Bandung atau Bobotoh begitu ya. mhm, Dan cuitan atau cuitan dari Ridwan Kamil di sejumlah media massa yang dalam tanda petik bertarung atau kontra dengan pendukung Jakarta atau Persija, tentu ini tidak bisa dihapus jejak digitalnya. Begitu juga kritik terhadap Ridwan Kamil yang memandang warga Jakarta tuh ya cenderung negatif lah penilaian terhadap warga Jakarta. Ini juga tentu akan terus dikampanyekan oleh lawan-lawan politiknya, baik itu kubu Pramono Anung dan juga Dharma Pangrepun, tentu juga bagi pendukung Abah Anies Baswedan yang sampai sekarang belum bisa move on, belum bisa menerima karena Anies Baswedan tidak ikut kontestasi. Ya tentu kemungkinan pendukung Jakarta, pendukung Persija maksud saya masih belum bisa menerima Ridwan Kamil gitu. Nah kalau seperti itu tentu pilihannya adalah lebih ke Pramono untuk atau terutama kepada Rano Karno. Kita lihat saja nanti apa yang ditonjolkan dalam program-program ketiga calon itu gitu. Berarti bisa dikatakan bahwa hal ini menjadi senjata dari PDIP, bisa digunakan menjadi senjata dari PDIP yang mengusung eh, Pramono Anung dan Rano Karno untuk menang satu langkah dari Ridwan Kamil begitu ya, Bung? Ya, tentu eh, kan ada strategi, Mhm. taktik maupun teknik yang akan dilakukan, misalnya bagaimana membendung kalau dalam pertempuran itu bagaimana membendung lawan supaya tidak bisa maju. Maka harus ada sabotase-sabotasinya. Ya sabotasenya antara lain melalui pendukung fanatik Persija Jakarta. Kemudian juga bisa dilakukan dengan cara eh, kampanye-kampanye negatif ya, bukan black campaign, bukan kampanye hitam. Itu kan juga fakta. Dan ini yang akan terus dilakukan terutama oleh kubu PDIP sebagai pihak yang merasa waktu itu terzolimi ya sebelum adanya keputusan MK nomor 60 dan 70 tahun 2024 ini. Mereka tentunya juga ingin memberikan perlawanan yang sangat kuat walaupun menurut saya agak berat ya karena uh, kelihatannya PDIP tidak begitu serius menghadapi pilkada di Jakarta maupun di Jawa Barat karena menurunkan figur yang tidak dikenal. Karena sesungguhnya di dalam pemilihan presiden, pemilihan gubernur maupun bupati dan wali kota itu peran figur ketokohan itu sangat dominan dan sangat determinan untuk dipilih. Setelah itu baru persoalan programnya. Yang ketiga barangkali serangan udara dan serangan darat dalam bentuk logistik. Kira-kira itu yang membuat PDIP harus berpikir keras karena ketokohan Pramono Anung sampai sekarang masih jauh juga dibandingkan dengan Ridwan Kamil gitu. Yang terakhir Bung Ginting, Ya, mungkin juga bisa dijadikan sebagai closing statement. Jika melihat dinamika yang saat ini terjadi dan masih akan terus berkembang begitu ya, tampaknya PR besar bagi Ridwan Kamil dan Suswono ini untuk menarik simpati dari warga Jakarta sendiri. Hal apa yang kemudian bisa dilakukan dan diupayakan menurut pandangan dari Bung Ginting? ya, tentu yang sangat diharapkan dari pasangan ini terutama adalah kubu dari PKS.
ya PKS sebagai pemenang pemilu legislatif di Jakarta itu memiliki kader-kader yang militan ya sebagai partai kader, tentu diharapkan konsistensinya untuk mendukung Ridwan Kamil karena ada figur Suswono yang dicalonkan oleh PKS sebagai calon wakil gubernur. Saya kira memang PKS selalu menjadi rebutan. Kan sebelumnya juga sesungguhnya PDIP juga ingin berkoalisi dengan PKS dalam kontestasi Pilkada Jakarta, begitu juga kubu Anies Baswedan seperti itu tadinya. Jadi PKS ini adalah semacam gadis cantik yang diperebutkan. Nah, tinggal kemudian selain kader PKS, bagaimana dengan simpatisan PKS? Apakah simpatisan PKS juga akan mendukung Ridwan Kamil? Ya tentu kita akan cari tahu dalam beberapa 1-2 bulan ini hasil dari surveinya. Jangan-jangan seperti tadi dikemukakan bahwa bisa saja mereka akan golput, begitu juga pendukung Ahok yang kecewa terhadap PDIP yang tidak mendorong Ahok untuk menjadi calon gubernurnya juga bisa melampiaskan kekecewaannya seperti itu. Nah, tinggal sekarang kita uh, serahkan kepada warga Jakarta. Ini ada kesempatan untuk memilih para calon pemimpin kita, calon pemimpin Jakarta. Terserah mau memilih yang mana, tentu ada risiko-risikonya yang harus dipikul bersama. Golput ada risikonya. Memilih salah satu, salah dua, atau salah tiga di antara tiga pasangan ini juga tentu ada plus minusnya. Inilah demokrasi, inilah pertarungan politik, harus dicerna plus minusnya. Bagaimana kalau Ridwan Kamil menjadi gubernur, bagaimana kalau Pramono Anung menjadi gubernur, atau jangan-jangan Dharma Pangerekun juga punya peluang seperti itu, walaupun menurut saya peluangnya sangat tipis sekali. Jadi saya kembalikan dinamika politik di Jakarta itu kepada warga Jakarta, tapi yang menarik adalah dalam beberapa kali pilkada di Jakarta, yang elektabilitasnya tinggi justru kalah. Contoh, Pozibowo kalah dengan Jokowi, kemudian juga uh, Ahok yang elektabilitasnya lebih tinggi daripada Anies kalah juga dari Anies. Nah, kita tuh tinggal menunggu apakah elektabilitas Ridwan Kamil yang saat ini lebih tinggi dari Pramono akan juga terjungkal dalam pilkada kali ini. Walahu alam, dan kita tinggal menunggu pertarungan itu. Nah, kalau joknya di Jakarta dulu, di tulisan-tulisan truk itu ada tulisan ya, katanya sekejam-kejamnya Ibu Tiri lebih kejam ibu kota Jakarta gitu ya. Nah, kemudian saya kira ini hanya karena tak kenal maka tak sayang, maka membutuhkan waktu bagi Ridwan Kamil untuk mengenal warga Jakarta sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Saya kira lebih pada miskomunikasi ya yang dalam dua pertemuan penolakan dalam tanda petik itu. Jadi miskomunikasi ini saya kira harus juga dibangun dengan baik, terutama komunikasi politik, juga komunikasi personal dengan terutama tokoh-tokoh Jakarta mesti dibangun, karena eh, tentu warga Jakarta juga belum punya pengalaman tokoh dari luar misalnya tampil di Jakarta, tentu orang masih meraba-raba, apalagi waktunya masih cukup panjang, sekitar 2 bulan lagi untuk proses pengenalan bagi Ridwan Kamil kepada warga Jakarta. Begitu, Maria. Mhm.
Tadi Bung Ginting sempat mengatakan ya bahwa ada miskomunikasi. Tapi dari analisa Bung Ginting sendiri, apa ada latar belakang lain yang menjadi penolakan-penolakan dari warga Jakarta terhadap Ridwan Kamil ini? Padahal saat menjabat di Jawa Barat, Ridwan Kamil ini tergolong punya banyak pendukung. Ya, tentu Jawa Barat berbeda dengan Jakarta. Warga Jakarta tentunya dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan terakhir tentu berharap banyak pada dua tokoh ya, Anies Baswedan dan Ahok yang memang merepresentasikan pertarungan Pilkada Jakarta 2017 yang lalu, di mana kedua tokoh ini memiliki elektabilitas yang tinggi, jauh melebihi Ridwan Kamil. Jadi kekecewaan warga Jakarta di mana Ahok tidak bisa tampil lagi untuk mengikuti kontestasi, begitu juga petahana, gubernur petahana Anies Baswedan tidak bisa tampil lagi, tentu ini kekecewaan yang sangat dalam dan pelampiasannya bisa macam-macam. Tentu saya kira terutama dua tokoh ini dan Ridwan Kamil memang elektabilitas dan popularitasnya masih di bawah dua tokoh ini. Jadi kekecewaan itu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dari sebelumnya kan akan ada pertarungan ronde kedua begitu ya antara Anies Baswedan dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Begitu, Maria. Lantas kekecewaan tersebut yang tadi Bung Kinting sampaikan, apakah itu artinya bisa dibaca berdampak kepada Ridwan Kamil dan apakah pengusiran seperti ini secara umum juga bisa dibaca bahwa Ridwan Kamil dan Suswono ini tidak disukai oleh warga Jakarta, Bung? Ya, tentu saja berdampak ya, karena tentu figur seperti Ahok dan juga Anies akan mendukung siapa itu tentunya akan juga diikuti oleh pendukung fanatiknya. Ya, kalau Ahok barangkali karena sudah masuk dalam timnya yang mendukung Pramono Anung, Wibowo beserta Rano Karno dari PDIP, sudah jelas arahnya dukungan pendukung Ahok kemungkinan bisa lari ke sana. Tapi bisa juga kemudian karena kekecewaan akan dilampiaskan ke pihak yang lain. Pihak yang lain itu bisa saja kepada calon perseorangan atau bisa juga golput. Begitu juga dengan pendukung Anies Baswedan yang kita ketahui banyak dari mereka umumnya didukung misalnya oleh eh, kader PKS maupun simpatisan PKS sebagai eh, partai pemenang pemilihan legislatif di Jakarta, sementara PDIP juga urutan kedua. Ini kan sangat disayangkan dua dua partai yang cukup besar menguasai Jakarta, tapi tidak menampilkan tokoh utamanya yang diharapkan oleh masyarakat, yaitu dukungan kepada Anies Baswedan maupun dukungan kepada Ahok. Jadi eh, imbas dari persoalan atau sistem politik maupun sistem kepartaian dan sistem pemilu yang diduga menjadi biang kerok penjegalan Anies Baswedan juga dengan Ahok, ini tentunya menjadi catatan tersendiri dari warga Jakarta dan kekesalan itu dilampiaskan antara lain ya memang kepada Ridwan Kamil yang sudah dalam notabene itu didukung penuh oleh penguasa dalam hal ini pemerintahan Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih Prabowo Subianto. Apalagi faktanya adalah Ridwan Kamil didukung oleh 13 partai politik begitu. Mhm. Lantas Bung Ginting, seberapa berpengaruh sebenarnya penolakan ini terhadap elektabilitas dari Ridwan Kamil sendiri? Apakah penolakan ini akan menurunkan branding ataupun citra dari Ridwan Kamil sendiri, Bung?
Ya, saya kira karena elektabilitas Ridwan Kamil itu ada di urutan ketiga, di mana Anies di urutan pertama dan Ahok di urutan kedua, karena dua rival kuatnya itu tidak tampil, maka elektabilitas Ridwan Kamil otomatis yang tertinggi. Dan sampai sekarang menurut saya tidak tertandingi oleh Pramono Anung yang tidak dikenal di Jakarta, apalagi Dharma Pongrekun dari jalur independen. Yang lebih dikenal kalau untuk calon wakil gubernur tentu Rano Karno, kalau Pramono tidak. Jadi menurut saya kalau dari sisi elektabilitas, menurut saya peluang Ridwan Kamil dan pasangannya untuk tampil sebagai pemenang Pilkada Jakarta berpotensi jauh lebih tinggi daripada Pramono Anung, walaupun itu didukung oleh Dul anak sekolahan, Dul anak Betawi Rano Karno. Jadi menurut saya eh, persoalan menggerusnya juga kan akan dilihat bahwa pada Pilpres yang lalu Prabowo juga menang tipis atas Anies Baswedan, maka saya kira pendukung yang memilih Prabowo waktu itu juga kemungkinan atas perintah endorse dari Prabowo kemungkinan akan mendukung Ridwan Kamil. Saya kira ini pertarungan yang tidak seimbang begitu ya untuk pilkada kali ini. Ya. Mhm. Lantas Bung Ginting, saat Ridwan Kamil ini berziarah ke makam Mbah Priok beberapa waktu yang lalu, Ridwan Kamil ini sempat diteriaki hidup Anies begitu ya. Bahkan dalam Ya. beberapa survei disebutkan bahwa anak Abah tidak akan memilih Ridwan Kamil. Bagaimana menurut pandangan dari Bung Ginting sendiri akan hal tersebut? Iya, iya ini kan menandakan bahwa kelompok umat Islam yang lebih cenderung mendukung Anies Baswedan dan itu kan direpresentasikan pada suara protes begitu ya. Mhm. Hidup Anies di situ dan juga anak Abah atau pendukung Abah tidak akan mendukung tiga-tiganya atau alias golput alias mencoblos ketiga-tiganya ini memang bentuk kekecewaan yang luar biasa karena tidak terbayangkan bahwa Anies Baswedan tidak akan mendapatkan perahu dalam untuk berlayar mengikuti kontestasi Gubernur Jakarta. Ya inilah strategi di dalam pertarungan politik sangat berat, sangat keras dan bahkan mungkin sangat kasar itu yang barangkali tidak bisa diterima oleh para pendukungnya begitu. Hmm. Lantas berbeda dengan Pramono Anung dan Rano Karno yang ketika melakukan kunjungan disambut nyanyian begitu ya. Apakah ini Ya, juga menjadi keunggulan pertama bagi pasangan dari PDIP ini untuk mengalahkan Ridwan Kamil dan Suswono, Bang? ya, saya kira kalau Rano Karno sudah sangat dikenal ya sebagai anak Betawi, anak Jakarta, hidup dan besar di Jakarta, menjadi pemeran pemain film dari anak-anak sampai sekarang, identik sekali dengan kebetawian dan concernnya terhadap budaya Betawi juga tidak bisa diragukan. Saya kira sambutan itu karena figur Rano Karno bukan figur Pramono Anung Wibowo. Nah, saya kira juga hal yang mendasar yang harus dipahami oleh publik bahwa di Jakarta ini populasi penduduk dari sisi suku 35% itu Jawa dan Betawi sekitar 27%-an dan di bawahnya Sunda sekitar 15,5%. Dan ini tentu Pramono mewakili suku Jawa, kemudian juga ada Suswono eh, pendukung apa, calon wakil gubernurnya Ridwan Kamil, juga suku Jawa, dan tentu ada Ridwan Kamil yang suku Sunda dan Betawi diwakili oleh Rano Karno. Saya kira ada kecenderungan dari etnis Betawi akan lebih memilih Rano Karno ketimbang yang memilih Ridwan Kamil maupun memilih
Dharma Pongrekun. Jadi saya kira konfigurasi ini juga harus bisa dipahami bahwa populasi suku juga akan cukup menentukan di mana Jawa tertinggi, kedua Betawi, ketiga Sunda. Itu kan terwakili dalam dua kontestan non independen yang akan bertarung. Nah, ini mungkin menurut saya pasangan Pramono Anung dan Rano Karno akan bisa membuat kejutan karena menurut saya sampai saat ini kan laporan atau kemudian pengajuan nama Pramono itu di ujung akhir pendaftaran sehingga belum cukup waktu untuk pengenalan bagi pasangan ini, terutama bagi Pramono kepada warga Jakarta. Apalagi Pramono dalam posisinya sebagai sekretaris kabinet itu urusannya lebih ke dapur istana dan jarang tampil di media massa atau di tengah-tengah publik. Nah, ini tinggal kita lihat saja dalam sebulan terakhir ini bagaimana tingkat pengenalan publik terhadap Pramono Anung. Karena kalau menurut saya publik Jakarta tingkat pengenalannya paling tinggi tentu pada Rano Karno, kedua Ridwan Kamil yang ini tokoh kontroversi sebenarnya bagi warga Jakarta begitu. Menarik kembali dari pernyataan Bung Ginting tadi yang mengatakan bahwa kemungkinan besar pemilih Prabowo di Pilpres 2024 akan memilih Ridwan Kamil begitu. Lalu perlukah atau mungkinkah kemudian endorse dari penguasa seperti Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi untuk mengembalikan citra baik dari Ridwan Kamil di Jakarta setelah adanya kejadian dua penolakan di Jakarta sendiri? Iya, saya kira wajar saja ya siapapun presidennya ingin dia dalam satu frekuensi dan gelombang yang sama dengan Gubernur Jakarta karena posisi istana negara itu ada di Jakarta dan walaupun ibu kota katanya dipindahkan ke IKN, tentu ini kan masih butuh adaptasi. Jadi Jakarta tetap menjadi barometer politik sehingga saya kira kubu pendukung RK yang di-endorse oleh Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki banyak fasilitas suprastruktur politik, infrastruktur politik saya kira akan dilakukan untuk memenangkan RK sebagai Gubernur Jakarta. Jadi kalau kita lihat bagaimana strategi membendung Anies, membendung Ahok untuk tidak bisa tampil, itu juga sudah diperhitungkan oleh Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk dapat menempatkan Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jakarta berikutnya. Karena kondisinya seperti itu, pasti penguasa ingin ada satu frekuensi sehingga akselerasi pembangunan di Jakarta juga akan dapat dilakukan. Dan keuntungannya tentu kalau klop antara Gubernur Jakarta dengan Presiden, kalau ada apa-apa kira-kira kekurangan dana dan lain-lain, bisa meminta kepada pemerintah pusat yang memang mendukung bahkan mendorongnya sebagai Gubernur Jakarta. Karena plotnya Ridwan Kamil kan sesungguhnya bukan di Jakarta, di Jawa Barat. Maka kompensasinya tentu akan dilakukan, apapun akan dilakukan oleh Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk dapat memenangkan Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jakarta 2024 ini. Bung Ginting, selain dari Ya. anak Abah, Ridwan Kamil juga saat ini dianggap masih jauh begitu ya, bahkan bermusuhan dengan Jakmania ataupun pendukung klub bola Persija. Lewat cuitan masa lalu Ridwan Kamil juga, hubungan ini apakah juga bisa semakin menurunkan eksistensi dan elektabilitas dari Ridwan Kamil sendiri, Bung? Ya tentu Jackmania, pendukung fanatik Persija Jakarta, ini Mhm. kan sudah
menjadi musuh bebuyutan dari Persib Bandung atau Bobotoh begitu ya. Mhm. Dan cuitan atau cuitan dari Ridwan Kamil di sejumlah media massa yang dalam tanda petik bertarung atau kontra dengan pendukung Jakarta atau Persija, tentu ini tidak bisa dihapus jejak digitalnya. Begitu juga kritik terhadap Ridwan Kamil yang memandang warga Jakarta tuh ya cenderung negatif lah penilaian terhadap warga Jakarta. Ini juga tentu akan terus dikampanyekan oleh lawan-lawan politiknya, baik itu kubu Pramono Anung dan juga Dharma Pangrekun, tentu juga bagi pendukung Abah Anies Baswedan yang sampai sekarang belum bisa move on, belum bisa menerima karena Anies Baswedan tidak ikut kontestasi. Ya tentu kemungkinan pendukung Jakarta, pendukung Persija maksud saya masih belum bisa menerima Ridwan Kamil gitu. Nah kalau seperti itu tentu pilihannya adalah lebih ke Pramono untuk atau terutama kepada Rano Karno. Kita lihat saja nanti apa yang ditonjolkan dalam program-program ketiga calon itu gitu. Berarti bisa dikatakan bahwa hal ini menjadi senjata dari PDIP, bisa digunakan menjadi senjata dari PDIP yang mengusung uh, Pramono Anung dan Rano Karno untuk menang satu langkah dari Ridwan Kamil begitu ya, Bung? Ya, tentu kan ada strategi, Mhm. taktik maupun teknik yang akan dilakukan, misalnya bagaimana membendung kalau dalam pertempuran itu bagaimana membendung lawan supaya tidak bisa maju. Maka harus ada sabotase-sabotasinya. Ya sabotasenya antara lain melalui pendukung fanatik Persija Jakarta. Kemudian juga bisa dilakukan dengan cara eh, kampanye-kampanye negatif ya, bukan black campaign, bukan kampanye hitam. Itu kan juga fakta. Dan ini yang akan terus dilakukan terutama oleh kubu PDIP sebagai pihak yang merasa waktu itu terzolimi ya sebelum adanya keputusan MK nomor 60 dan 70 tahun 2024 ini. Mereka tentunya juga ingin memberikan perlawanan yang sangat kuat walaupun menurut saya agak berat ya karena uh, kelihatannya PDIP tidak begitu serius menghadapi pilkada di Jakarta maupun di Jawa Barat karena menurunkan figur yang tidak dikenal. Karena sesungguhnya di dalam pemilihan presiden, pemilihan gubernur maupun bupati dan wali kota itu peran figur ketokohan itu sangat dominan dan sangat determinan untuk dipilih. Setelah itu baru persoalan programnya. Yang ketiga barangkali serangan udara dan serangan darat dalam bentuk logistik. Kira-kira itu yang membuat PDIP harus berpikir keras karena ketokohan Pramono Anung sampai sekarang masih jauh juga dibandingkan dengan Ridwan Kamil gitu. Yang terakhir Bung Ginting, Ya, mungkin juga bisa dijadikan sebagai closing statement. Jika melihat dinamika yang saat ini terjadi dan masih akan terus berkembang begitu ya, tampaknya PR besar bagi Ridwan Kamil dan Suswono ini untuk menarik simpati dari warga Jakarta sendiri. Hal apa yang kemudian bisa dilakukan dan diupayakan menurut pandangan dari Bung Ginting? ya, tentu yang sangat diharapkan dari pasangan ini terutama adalah kubu dari PKS. Ya, PKS sebagai pemenang pemilu legislatif di Jakarta itu memiliki kader-kader yang militan ya sebagai partai kader tentu diharapkan konsistensinya untuk mendukung Ridwan Kamil karena ada figur Suswono yang dicalonkan oleh
PKS sebagai calon wakil gubernur. Saya kira memang PKS selalu menjadi rebutan. Kan sebelumnya juga sesungguhnya PDIP juga ingin berkoalisi dengan PKS dalam kontestasi Pilkada Jakarta, begitu juga kubu Anies Baswedan seperti itu tadinya. Jadi PKS ini adalah semacam gadis cantik yang diperebutkan. Nah, tinggal kemudian eh, selain kader PKS, bagaimana dengan simpatisan PKS? Apakah simpatisan PKS juga akan mendukung Ridwan Kamil? Ya tentu kita akan cari tahu dalam beberapa 1-2 bulan ini hasil dari surveinya. Jangan-jangan seperti tadi dikemukakan bahwa bisa saja mereka akan golput, begitu juga pendukung Ahok yang kecewa terhadap PDIP yang tidak mendorong Ahok untuk menjadi calon gubernurnya juga bisa melampiaskan kekecewaannya seperti itu. Nah, tinggal sekarang kita uh, serahkan kepada warga Jakarta. Ini ada kesempatan untuk memilih para calon pemimpin kita, calon pemimpin Jakarta. Terserah mau memilih yang mana, tentu ada risiko-risikonya yang harus dipikul bersama. Golput ada risikonya. Memilih salah satu, salah dua, atau salah tiga di antara tiga pasangan ini juga tentu ada plus minusnya. Inilah demokrasi, inilah pertarungan politik, harus dicerna plus minusnya. Bagaimana kalau Ridwan Kamil menjadi gubernur, bagaimana kalau Pramono Anung menjadi gubernur, atau jangan-jangan Dharma Pangerekun juga punya peluang seperti itu, walaupun menurut saya peluangnya sangat tipis sekali. Jadi saya kembalikan dinamika politik di Jakarta itu kepada warga Jakarta, tapi yang menarik adalah dalam beberapa kali pilkada di Jakarta, yang elektabilitasnya tinggi justru kalah. Contoh, Pozibowo kalah dengan Jokowi, kemudian juga uh, Ahok yang elektabilitasnya lebih tinggi daripada Anies kalah juga dari Anies. Nah, kita tuh tinggal menunggu apakah elektabilitas Ridwan Kamil yang saat ini lebih tinggi dari Pramono akan juga terjungkal dalam pilkada kali ini. Walahu alam, dan kita tinggal menunggu pertarungan itu. Nah, kalau joknya di Jakarta dulu, di tulisan-tulisan truk itu ada tulisan ya, Mhm. katanya sekejam-kejamnya Ibu Tiri lebih kejam ibu kota Jakarta gitu ya. Nah, kemudian saya kira ini hanya karena tak kenal maka tak sayang, Mhm. maka membutuhkan waktu bagi Ridwan Kamil untuk mengenal warga Jakarta sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Saya kira lebih pada miskomunikasi ya yang dalam dua pertemuan penolakan dalam tanda petik itu. Jadi miskomunikasi ini saya kira harus juga dibangun dengan baik, terutama komunikasi politik, juga komunikasi personal dengan terutama tokoh-tokoh Jakarta mesti dibangun, karena eh, tentu warga Jakarta juga belum punya pengalaman tokoh dari luar misalnya tampil di Jakarta, tentu orang masih meraba-raba, apalagi waktunya masih cukup panjang, sekitar 2 bulan lagi untuk proses pengenalan bagi Ridwan Kamil kepada warga warga Jakarta. Begitu, Maria. Mhm. Tadi Bung Ginting sempat mengatakan ya bahwa ada miskomunikasi. Tapi dari analisa Bung Ginting sendiri, apa ada latar belakang lain yang menjadi penolakan-penolakan dari warga Jakarta terhadap Ridwan Kamil ini? Padahal saat menjabat di Jawa Barat, Ridwan Kamil ini tergolong punya banyak pendukung. Ya, tentu Jawa Barat berbeda dengan Jakarta. Warga Jakarta tentunya
dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan terakhir, tentu berharap banyak pada dua tokoh ya, Anies Baswedan dan Ahok yang memang merepresentasikan pertarungan Pilkada Jakarta 2017 yang lalu, di mana kedua tokoh ini memiliki elektabilitas yang tinggi, jauh melebihi Ridwan Kamil. Jadi kekecewaan warga Jakarta di mana Ahok tidak bisa tampil lagi untuk mengikuti kontestasi, begitu juga gubernur petahana Anies Baswedan tidak bisa tampil lagi, tentu ini kekecewaan yang sangat dalam dan pelampiasannya bisa macam-macam. Tentu saya kira terutama dua tokoh ini dan Ridwan Kamil memang elektabilitas dan popularitasnya masih di bawah dua tokoh ini. Jadi kekecewaan itu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dari sebelumnya kan akan ada pertarungan ronde kedua begitu ya antara Anies Baswedan dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Begitu, Maria. Lantas kekecewaan tersebut yang tadi Bung Kinting sampaikan, apakah itu artinya bisa dibaca berdampak kepada Ridwan Kamil dan apakah pengusiran seperti ini secara umum juga bisa dibaca bahwa Ridwan Kamil dan Suswono ini tidak disukai oleh warga Jakarta, Bung? Ya, tentu saja berdampak ya, karena tentu figur seperti Ahok dan juga Anies akan mendukung siapa itu tentunya akan juga diikuti oleh pendukung fanatiknya. Ya, kalau Ahok barangkali karena sudah masuk dalam timnya yang mendukung Pramono Anung, Wibowo beserta Rano Karno dari PDIP, sudah jelas arahnya dukungan pendukung Ahok kemungkinan bisa lari ke sana. Tapi bisa juga kemudian karena kekecewaan akan dilampiaskan ke pihak yang lain. Pihak yang lain itu bisa saja kepada calon perseorangan atau bisa juga golput. Begitu juga dengan pendukung Anies Baswedan yang kita ketahui banyak dari mereka umumnya didukung misalnya oleh kader PKS maupun simpatisan PKS sebagai partai pemenang pemilihan legislatif di Jakarta, sementara PDIP juga urutan kedua. Ini kan sangat disayangkan dua partai yang cukup besar menguasai Jakarta, tapi tidak menampilkan tokoh utamanya yang diharapkan oleh masyarakat, yaitu dukungan kepada Anies Baswedan maupun dukungan kepada Ahok. Jadi imbas dari persoalan atau sistem politik maupun sistem kepartaian dan sistem pemilu yang diduga menjadi biang kerok penjegalan Anies Baswedan juga dengan Ahok, ini tentunya menjadi catatan tersendiri dari warga Jakarta, dan kekesalan itu dilampiaskan antara lain ya memang kepada Ridwan Kamil yang sudah dalam notabene itu didukung penuh oleh penguasa dalam hal ini pemerintahan Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih Prabowo Subianto. Apalagi faktanya adalah Ridwan Kamil didukung oleh 13 partai politik begitu. Mhm. Lantas Bung Ginting, seberapa berpengaruh sebenarnya penolakan ini terhadap elektabilitas dari Ridwan Kamil sendiri? Apakah penolakan ini akan menurunkan branding ataupun citra dari Ridwan Kamil sendiri, Bung? Ya, saya kira karena elektabilitas Ridwan Kamil itu ada di urutan ketiga, di mana Anies di urutan pertama dan Ahok di urutan kedua, karena dua rival kuatnya itu tidak tampil, maka elektabilitas Ridwan Kamil otomatis yang tertinggi. Dan sampai sekarang menurut saya tidak tertandingi oleh
Pramono Anung yang tidak dikenal di Jakarta, apalagi Dharma Pongrekun dari jalur independen. Yang lebih dikenal kalau untuk calon wakil gubernur tentu Rano Karno, kalau Pramono tidak. Jadi menurut saya kalau dari sisi elektabilitas, menurut saya peluang Ridwan Kamil dan pasangannya untuk tampil sebagai pemenang Pilkada Jakarta berpotensi jauh lebih tinggi daripada Pramono Anung, walaupun itu didukung oleh Dul anak sekolahan, Dul anak Betawi Rano Karno. Jadi menurut saya persoalan menggerusnya juga kan akan dilihat bahwa pada Pilpres yang lalu Prabowo juga menang tipis atas Anies Baswedan, maka saya kira pendukung yang memilih Prabowo waktu itu juga kemungkinan atas perintah endorse dari Prabowo kemungkinan akan mendukung Ridwan Kamil. Saya kira ini pertarungan yang tidak seimbang begitu ya untuk pilkada kali ini. Ya. Mhm. Lantas Bung Ginting, saat Ridwan Kamil ini berziarah ke makam Mbah Priok beberapa waktu yang lalu, Ridwan Kamil ini sempat diteriaki hidup Anies begitu ya. Bahkan dalam Ya. beberapa survei disebutkan bahwa anak Abah tidak akan memilih Ridwan Kamil. Bagaimana menurut pandangan dari Bung Ginting sendiri akan hal tersebut? Iya, iya ini kan menandakan bahwa kelompok umat Islam yang lebih cenderung mendukung Anies Baswedan dan itu kan direpresentasikan pada suara protes begitu ya. Mhm. Hidup Anies di situ dan juga anak Abah atau pendukung Abah tidak akan mendukung tiga-tiganya atau alias golput alias mencoblos ketiga-tiganya. Ini memang bentuk kekecewaan yang luar biasa karena tidak terbayangkan bahwa Anies Baswedan tidak akan mendapatkan perahu dalam untuk berlayar mengikuti kontestasi Gubernur Jakarta. Ya inilah strategi di dalam pertarungan politik sangat berat, sangat keras dan bahkan mungkin sangat kasar itu yang barangkali tidak bisa diterima oleh para pendukungnya begitu. Hmm. Lantas berbeda dengan Pramono Anung dan Rano Karno yang ketika melakukan kunjungan disambut nyanyian begitu ya. Apakah ini Ya. juga menjadi keunggulan pertama bagi pasangan dari PDIP ini untuk mengalahkan Ridwan Kamil dan Suswono, Bang? Ya, saya kira kalau Rano Karno sudah sangat dikenal ya sebagai anak Mhm. Betawi, anak Jakarta, hidup dan besar di Jakarta, menjadi pemeran pemain film dari anak-anak sampai sekarang, identik sekali dengan kebetawian dan concernnya terhadap budaya Betawi juga tidak bisa diragukan. Saya kira sambutan itu karena figur Rano Karno bukan figur Pramono Anung Wibowo. Nah, saya kira juga hal yang mendasar yang harus dipahami oleh publik bahwa di Jakarta ini populasi penduduk dari sisi suku 35% itu Jawa dan Betawi sekitar 27%-an dan di bawahnya Sunda sekitar 15,5%. Dan ini tentu Pramono mewakili suku Jawa, kemudian juga ada Suswono pendukung apa, calon wakil gubernurnya Ridwan Kamil, juga suku Jawa, dan tentu ada Ridwan Kamil yang suku Sunda dan Betawi diwakili oleh Rano Karno. Saya kira ada kecenderungan dari etnis Betawi akan lebih memilih Rano Karno ketimbang yang memilih Ridwan Kamil maupun memilih Dharma Pongrekun. Jadi saya kira konfigurasi ini juga harus bisa dipahami bahwa populasi suku juga akan cukup menentukan di mana Jawa tertinggi, kedua Betawi, ketiga Sunda. Itu kan terwakili dalam dua kontestan non independen yang akan bertarung. Nah, ini
ini mungkin menurut saya pasangan Pramono Anung dan Rano Karno akan bisa membuat kejutan karena menurut saya sampai saat ini kan laporan atau kemudian pengajuan nama Pramono itu di ujung akhir pendaftaran sehingga belum cukup waktu untuk pengenalan bagi pasangan ini, terutama bagi Pramono kepada warga Jakarta. Apalagi Pramono dalam posisinya sebagai sekretaris kabinet itu urusannya lebih ke dapur istana dan jarang tampil di media massa atau di tengah-tengah publik. Nah, ini tinggal kita lihat saja dalam sebulan terakhir ini bagaimana tingkat pengenalan publik terhadap Pramono Anung. Karena kalau menurut saya publik Jakarta tingkat pengenalannya paling tinggi tentu pada Rano Karno, kedua Ridwan Kamil yang uh, ini tokoh kontroversi sebenarnya bagi warga Jakarta begitu. Menarik kembali dari pernyataan Bung Ginting tadi yang mengatakan bahwa kemungkinan besar pemilih Prabowo di Pilpres 2024 akan memilih Ridwan Kamil begitu. Lalu perlukah atau mungkinkah kemudian endorse dari penguasa seperti Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi untuk mengembalikan citra baik dari Ridwan Kamil di Jakarta setelah adanya kejadian dua penolakan di Jakarta sendiri? Iya, saya kira wajar saja ya siapapun presidennya ingin dia dalam satu frekuensi dan gelombang yang sama dengan Gubernur Jakarta karena posisi istana negara itu ada di Jakarta dan walaupun uh, ibu kota katanya dipindahkan ke IKN, tentu ini kan masih butuh adaptasi. Jadi Jakarta tetap menjadi barometer politik sehingga saya kira kubu pendukung RK yang diendos oleh Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki banyak fasilitas suprastruktur politik, infrastruktur politik saya kira akan dilakukan untuk memenangkan RK sebagai Gubernur Jakarta. Jadi kalau kita lihat bagaimana strategi membendung Anies, membendung Ahok untuk tidak bisa tampil, itu juga sudah diperhitungkan oleh Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk dapat menempatkan Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jakarta berikutnya. Karena kondisinya seperti itu, pasti penguasa ingin ada satu frekuensi sehingga akselerasi pembangunan di Jakarta juga akan dapat dilakukan. Dan keuntungannya tentu kalau klop antara Gubernur Jakarta dengan Presiden, kalau ada apa-apa kira-kira kekurangan dana dan lain-lain, bisa meminta kepada pemerintah pusat yang memang mendukung bahkan mendorongnya sebagai Gubernur Jakarta. Karena plotnya Ridwan Kamil kan sesungguhnya bukan di Jakarta, di Jawa Barat. Maka kompensasinya tentu akan dilakukan, apapun akan dilakukan oleh Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk dapat memenangkan Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jakarta 2024 ini. Bung Ginting, selain dari Ya. anak Abah, Ridwan Kamil juga saat ini dianggap masih jauh begitu ya, bahkan bermusuhan dengan Jakmania ataupun pendukung klub bola Persija. Lewat cuitan masa lalu Ridwan Kamil juga, hubungan ini apakah juga bisa semakin menurunkan eksistensi dan elektabilitas dari Ridwan Kamil sendiri, Bung? Ya tentu Jackmania, pendukung fanatik Persija Jakarta, ini Mhm, kan sudah menjadi musuh bebuyutan dari Persib Bandung atau Bobotoh begitu ya. mhm, Dan cuitan atau cuitan dari Ridwan Kamil di sejumlah media massa yang dalam tanda petik bertarung atau kontra dengan pendukung Jakarta atau Persija, tentu ini tidak bisa dihapus jejak digitalnya. Begitu juga
kritik terhadap Ridwan Kamil yang memandang warga Jakarta tuh ya cenderung negatif lah penilaian terhadap warga Jakarta. Ini juga tentu akan terus dikampanyekan oleh lawan-lawan politiknya, baik itu kubu Pramono Anung dan juga Dharma Pangrepun, tentu juga bagi pendukung Abah Anies Baswedan yang sampai sekarang belum bisa move on, belum bisa menerima karena Anies Baswedan tidak ikut kontestasi. Ya tentu kemungkinan pendukung Jakarta, pendukung Persija maksud saya masih belum bisa menerima Ridwan Kamil gitu. Nah kalau seperti itu tentu pilihannya adalah lebih ke Pramono untuk atau terutama kepada Rano Karno. Kita lihat saja nanti apa yang ditonjolkan dalam program-program ketiga calon itu gitu. Berarti bisa dikatakan bahwa hal ini menjadi senjata dari PDIP, bisa digunakan menjadi senjata dari PDIP yang mengusung uh, Pramono Anung dan Rano Karno untuk menang satu langkah dari Ridwan Kamil begitu ya, Bung? Ya, tentu kan ada strategi, Mhm. taktik maupun teknik yang akan dilakukan, misalnya bagaimana membendung kalau dalam pertempuran itu bagaimana membendung lawan supaya tidak bisa maju. Maka harus ada sabotase-sabotasenya. Ya sabotasenya antara lain melalui pendukung fanatik Persija Jakarta. Kemudian juga bisa dilakukan dengan cara kampanye-kampanye negatif ya, bukan black campaign, bukan kampanye hitam. Itu kan juga fakta. Dan ini yang akan terus dilakukan terutama oleh kubu PDIP sebagai pihak yang merasa waktu itu terzolimi ya sebelum adanya keputusan MK nomor 60 dan 70 tahun 2024 ini. Mereka tentunya juga ingin memberikan perlawanan yang sangat kuat walaupun menurut saya agak berat ya karena uh, kelihatannya PDIP tidak begitu serius menghadapi pilkada di Jakarta maupun di Jawa Barat karena menurunkan figur yang tidak dikenal. Karena sesungguhnya di dalam pemilihan presiden, pemilihan gubernur maupun bupati dan wali kota itu peran figur ketokohan itu sangat dominan dan sangat determinan untuk dipilih. Setelah itu baru persoalan programnya. Yang ketiga barangkali serangan udara dan serangan darat dalam bentuk logistik. Kira-kira itu yang membuat PDIP harus berpikir keras karena ketokohan Pramono Anung sampai sekarang masih jauh juga dibandingkan dengan Ridwan Kamil gitu. Yang terakhir Bung Ginting, Ya, mungkin juga bisa dijadikan sebagai closing statement. Jika melihat dinamika yang saat ini terjadi dan masih akan terus berkembang begitu ya, tampaknya PR besar bagi Ridwan Kamil dan Suswono ini untuk menarik simpati dari warga Jakarta sendiri. Hal apa yang kemudian bisa dilakukan dan diupayakan menurut pandangan dari Bung Ginting? ya, tentu yang sangat diharapkan dari pasangan ini terutama adalah kubu dari PKS. Ya, PKS sebagai pemenang pemilu legislatif di Jakarta itu memiliki kader-kader yang militan ya sebagai partai kader tentu diharapkan konsistensinya untuk mendukung Ridwan Kamil karena ada figur Suswono yang dicalonkan oleh PKS sebagai calon wakil gubernur. Saya kira memang PKS selalu menjadi rebutan kan sebelumnya juga sesungguhnya PDIP juga ingin berkoalisi dengan PKS dalam kontestasi Pilkada Jakarta, begitu juga kubu Anies Baswedan seperti itu tadinya. Jadi PKS ini adalah semacam gadis cantik yang diperebutkan. Nah, tinggal kemudian
selain kader PKS, bagaimana dengan simpatisan PKS? Apakah simpatisan PKS juga akan mendukung Ridwan Kamil? Ya tentu kita akan cari tahu dalam beberapa 1-2 bulan ini hasil dari surveinya. Jangan-jangan seperti tadi dikemukakan bahwa bisa saja mereka akan golput, begitu juga pendukung Ahok yang kecewa terhadap PDIP yang tidak mendorong Ahok untuk menjadi calon gubernurnya juga bisa melampiaskan kekecewaannya seperti itu. Nah, tinggal sekarang kita uh, serahkan kepada warga Jakarta. Ini ada kesempatan untuk memilih para calon pemimpin kita, calon pemimpin Jakarta. Terserah mau memilih yang mana, tentu ada risiko-risikonya yang harus dipikul bersama. Golput ada risikonya. Memilih salah satu, salah dua, atau salah tiga di antara tiga pasangan ini juga tentu ada plus minusnya. Inilah demokrasi, inilah pertarungan politik, harus dicerna plus minusnya. Bagaimana kalau Ridwan Kamil menjadi gubernur, bagaimana kalau Pramono Anung menjadi gubernur, atau jangan-jangan Dharma Pangerekun juga punya peluang seperti itu, walaupun menurut saya peluangnya sangat tipis sekali. Jadi saya kembalikan dinamika politik di Jakarta itu kepada warga Jakarta, tapi yang menarik adalah dalam beberapa kali pilkada di Jakarta, yang elektabilitasnya tinggi justru kalah. Contoh, Pozibowo kalah dengan Jokowi, kemudian juga uh, Ahok yang elektabilitasnya lebih tinggi daripada Anies kalah juga dari Anies. Nah, kita tuh tinggal menunggu apakah elektabilitas Ridwan Kamil yang saat ini lebih tinggi dari Pramono akan juga terjungkal dalam pilkada kali ini. Walahu alam, dan kita tinggal menunggu pertarungan itu. Nah, kalau joknya di Jakarta dulu, di tulisan-tulisan truk itu ada tulisan ya, Mhm. katanya sekejam-kejamnya Ibu Tiri lebih kejam ibu kota Jakarta gitu ya. Nah, kemudian saya kira ini hanya karena tak kenal maka tak sayang, Mhm. maka membutuhkan waktu bagi Ridwan Kamil untuk mengenal warga Jakarta sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Saya kira lebih pada miskomunikasi ya yang dalam dua pertemuan penolakan dalam tanda petik itu. Jadi miskomunikasi ini saya kira harus juga dibangun dengan baik, terutama komunikasi politik, juga komunikasi personal dengan terutama tokoh-tokoh Jakarta mesti dibangun, karena eh, tentu warga Jakarta juga belum punya pengalaman tokoh dari luar misalnya tampil di Jakarta, tentu orang masih meraba-raba, apalagi waktunya masih cukup panjang, sekitar 2 bulan lagi untuk proses pengenalan bagi Ridwan Kamil kepada warga warga Jakarta. Begitu, Maria. Mhm. Tadi Bung Ginting sempat mengatakan ya bahwa ada miskomunikasi. Tapi dari analisa Bung Ginting sendiri, apa ada latar belakang lain yang menjadi penolakan-penolakan dari warga Jakarta terhadap Ridwan Kamil ini? Padahal saat menjabat di Jawa Barat, Ridwan Kamil ini tergolong punya banyak pendukung. Ya, tentu Jawa Barat berbeda dengan Jakarta. Warga Jakarta tentunya dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan terakhir tentu berharap banyak pada dua tokoh ya, Anies Baswedan dan Ahok, yang memang merepresentasikan pertarungan Pilkada Jakarta 2017 yang lalu, di mana kedua tokoh ini memiliki elektabilitas yang tinggi, jauh melebihi Ridwan Kamil. Jadi kekecewaan warga Jakarta
di mana Ahok tidak bisa tampil lagi untuk mengikuti kontestasi, begitu juga petahana, gubernur petahana Anies Baswedan tidak bisa tampil lagi, tentu ini kekecewaan yang sangat dalam dan pelampiasannya bisa macam-macam. Tentu saya kira terutama dua tokoh ini dan Ridwan Kamil memang elektabilitas dan popularitasnya masih di bawah dua tokoh ini. Jadi kekecewaan itu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dari sebelumnya kan akan ada pertarungan ronde kedua begitu ya antara Anies Baswedan dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Begitu, Maria. Lantas kekecewaan tersebut yang tadi Bung Kinting sampaikan, apakah itu artinya bisa dibaca berdampak kepada Ridwan Kamil dan apakah pengusiran seperti ini secara umum juga bisa dibaca bahwa Ridwan Kamil dan Suswono ini tidak disukai oleh warga Jakarta, Bung? Ya, tentu saja berdampak ya, karena tentu figur seperti Ahok dan juga Anies akan mendukung siapa itu tentunya akan juga diikuti oleh pendukung fanatiknya. Ya, kalau Ahok barangkali karena sudah masuk dalam timnya yang mendukung Pramono Anung, Wibowo beserta Rano Karno dari PDIP, sudah jelas arahnya dukungan pendukung Ahok kemungkinan bisa lari ke sana. Tapi bisa juga kemudian karena kekecewaan akan dilampiaskan ke pihak yang lain. Pihak yang lain itu bisa saja kepada calon perseorangan atau bisa juga golput. Begitu juga dengan pendukung Anies Baswedan yang kita ketahui banyak dari mereka umumnya didukung misalnya oleh eh, kader PKS maupun simpatisan PKS sebagai eh, partai pemenang pemilihan legislatif di Jakarta, sementara PDIP juga urutan kedua. Ini kan sangat disayangkan dua partai yang cukup besar menguasai Jakarta, tapi tidak menampilkan tokoh utamanya yang diharapkan oleh masyarakat, yaitu dukungan kepada Anies Baswedan maupun dukungan kepada Ahok. Jadi eh, imbas dari persoalan atau sistem politik maupun sistem kepartaian dan sistem pemilu yang diduga menjadi biang kerok penjagalan Anies Baswedan juga dengan Ahok, ini tentunya menjadi catatan tersendiri dari warga Jakarta, dan kekesalan itu dilampiaskan antara lain ya memang kepada Ridwan Kamil yang sudah dalam notabene itu didukung penuh oleh penguasa, dalam hal ini pemerintahan Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih Prabowo Subianto. Apalagi faktanya adalah Ridwan Kamil didukung oleh 13 partai politik begitu. Mhm. Lantas Bung Ginting, seberapa berpengaruh sebenarnya penolakan ini terhadap elektabilitas dari Ridwan Kamil sendiri? Apakah penolakan ini akan menurunkan branding ataupun citra dari Ridwan Kamil sendiri, Bung? Ya, saya kira karena elektabilitas Ridwan Kamil itu ada di urutan ketiga, di mana Anies di urutan pertama dan Ahok di urutan kedua, karena dua rival kuatnya itu tidak tampil, maka elektabilitas Ridwan Kamil otomatis yang tertinggi, dan sampai sekarang menurut saya tidak tertandingi oleh Pramono Anung yang tidak dikenal di Jakarta, apalagi Dharma Pongrekun dari jalur independen yang lebih dikenal. Kalau untuk calon wakil gubernur tentu Rano Karno, kalau Pramono tidak. Jadi menurut saya kalau dari sisi elektabilitas, menurut saya peluang Ridwan Kamil dan pasangannya untuk tampil sebagai pemenang Pilkada Jakarta
berpotensi jauh lebih tinggi daripada Pramono Anung, walaupun itu didukung oleh Dul anak sekolahan, Dul anak Betawi Rano Karno. Jadi menurut saya eh, persoalan menggerusnya juga kan akan dilihat bahwa pada Pilpres yang lalu Prabowo juga menang tipis atas Anies Baswedan, maka saya kira pendukung yang memilih Prabowo waktu itu juga kemungkinan atas perintah endorse dari Prabowo kemungkinan akan mendukung Ridwan Kamil. Saya kira ini pertarungan yang tidak seimbang begitu ya untuk pilkada kali ini. Ya. Mhm. Lantas Bung Ginting, saat Ridwan Kamil ini berziarah ke makam Mbah Priok beberapa waktu yang lalu, Ridwan Kamil ini sempat diteriaki hidup Anies begitu ya. Bahkan dalam Ya. beberapa survei disebutkan bahwa anak Abah tidak akan memilih Ridwan Kamil. Bagaimana menurut pandangan dari Bung Ginting sendiri akan hal tersebut? Iya, iya ini kan menandakan bahwa kelompok umat Islam yang lebih cenderung mendukung Anies Baswedan dan itu kan direpresentasikan pada suara protes begitu ya. Mhm. Hidup Anies di situ dan juga anak Abah atau pendukung Abah tidak akan mendukung tiga-tiganya atau alias golput alias mencoblos ketiga-tiganya ini memang bentuk kekecewaan yang luar biasa karena tidak terbayangkan bahwa Anies Baswedan tidak akan mendapatkan perahu dalam untuk berlayar mengikuti kontestasi Gubernur Jakarta. Ya inilah strategi di dalam pertarungan politik sangat berat, sangat keras dan bahkan mungkin sangat kasar itu yang barangkali tidak bisa diterima oleh para pendukungnya begitu. Hmm. Lantas berbeda dengan Pramono Anung dan Rano Karno yang ketika melakukan kunjungan disambut nyanyian begitu ya. Apakah ini Ya, juga menjadi keunggulan pertama bagi pasangan dari PDIP ini untuk mengalahkan Ridwan Kamil dan Suswono, Bang? ya, saya kira kalau Rano Karno sudah sangat dikenal ya sebagai anak Betawi, anak Jakarta, hidup dan besar di Jakarta, menjadi pemeran pemain film dari anak-anak sampai sekarang identik sekali dengan kebetawian dan concernnya terhadap budaya Betawi juga tidak bisa diragukan. Saya kira sambutan itu karena figur Rano Karno bukan figur Pramono Anung Wibowo. Nah, saya kira juga hal yang mendasar yang harus dipahami oleh publik bahwa di Jakarta ini populasi penduduk dari sisi suku 35% itu Jawa dan Betawi sekitar 27%-an dan di bawahnya Sunda sekitar 15,5%. Dan ini tentu Pramono mewakili suku Jawa, kemudian juga ada Suswono eh, pendukung apa, calon wakil gubernurnya Ridwan Kamil, juga suku Jawa, dan tentu ada Ridwan Kamil yang suku Sunda dan Betawi diwakili oleh Rano Karno. Saya kira ada kecenderungan dari etnis Betawi akan lebih memilih Rano Karno ketimbang yang memilih Ridwan Kamil maupun memilih Dharma Pongrekun. Jadi saya kira konfigurasi ini juga harus bisa dipahami bahwa populasi suku juga akan cukup menentukan di mana Jawa tertinggi, kedua Betawi, ketiga Sunda. Itu kan terwakili dalam dua kontestan non independen yang akan bertarung. Nah, ini mungkin menurut saya pasangan Pramono Anung dan Rano Karno akan bisa membuat kejutan karena menurut saya sampai saat ini kan laporan atau kemudian pengajuan nama Pramono itu di ujung akhir pendaftaran sehingga belum cukup waktu untuk pengenalan bagi pasangan ini, terutama bagi Pramono kepada
warga Jakarta. Apalagi Pramono dalam posisinya sebagai sekretaris kabinet itu urusannya lebih ke dapur istana dan jarang tampil di media massa atau di tengah-tengah publik. Nah, ini tinggal kita lihat saja dalam sebulan terakhir ini bagaimana tingkat pengenalan publik terhadap Pramono Anung. Karena kalau menurut saya publik Jakarta tingkat pengenalannya paling tinggi tentu pada Rano Karno, kedua Ridwan Kamil yang uh, ini tokoh kontroversi sebenarnya bagi warga Jakarta begitu. Menarik kembali dari pernyataan Bung Ginting tadi yang mengatakan bahwa kemungkinan besar pemilih Prabowo di Pilpres 2024 akan memilih Ridwan Kamil begitu. Lalu perlukah atau mungkinkah kemudian endorse dari penguasa seperti Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi untuk mengembalikan citra baik dari Ridwan Kamil di Jakarta setelah adanya kejadian dua penolakan di Jakarta sendiri? Iya, saya kira wajar saja ya siapapun presidennya ingin dia dalam satu frekuensi dan gelombang yang sama dengan Gubernur Jakarta karena posisi istana negara itu ada di Jakarta dan walaupun ibu kota katanya dipindahkan ke IKN, tentu ini kan masih butuh adaptasi. Jadi Jakarta tetap menjadi barometer politik sehingga saya kira kubu pendukung RK yang di-endorse oleh Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki banyak fasilitas suprastruktur politik, infrastruktur politik saya kira akan dilakukan untuk memenangkan RK sebagai Gubernur Jakarta. Jadi kalau kita lihat bagaimana strategi membendung Anies, membendung Ahok untuk tidak bisa tampil, itu juga sudah diperhitungkan oleh Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk dapat menempatkan Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jakarta berikutnya. Karena kondisinya seperti itu, pasti penguasa ingin ada satu frekuensi sehingga akselerasi pembangunan di Jakarta juga akan dapat dilakukan. Dan keuntungannya tentu kalau klop antara Gubernur Jakarta dengan Presiden, kalau ada apa-apa kira-kira kekurangan dana dan lain-lain, bisa meminta kepada pemerintah pusat yang memang mendukung bahkan mendorongnya sebagai Gubernur Jakarta. Karena plotnya Ridwan Kamil kan sesungguhnya bukan di Jakarta, di Jawa Barat. Maka kompensasinya tentu akan dilakukan, apapun akan dilakukan oleh Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk dapat memenangkan Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jakarta 2024 ini. Bung Ginting, selain dari Ya. anak Abah, Ridwan Kamil juga saat ini dianggap masih jauh begitu ya, bahkan bermusuhan dengan Jakmania ataupun pendukung klub bola Persija. Lewat cuitan masa lalu Ridwan Kamil juga, hubungan ini apakah juga bisa semakin menurunkan eksistensi dan elektabilitas dari Ridwan Kamil sendiri, Bung? Ya tentu Jackmania, pendukung fanatik Persija Jakarta, ini Mhm, kan sudah menjadi musuh bebuyutan dari Persib Bandung atau Bobotoh begitu ya. mhm, Dan cuitan atau cuitan dari Ridwan Kamil di sejumlah media massa yang dalam tanda petik bertarung atau kontra dengan pendukung Jakarta atau Persija, tentu ini tidak bisa dihapus jejak digitalnya. Begitu juga kritik terhadap Ridwan Kamil yang memandang warga Jakarta tuh ya cenderung negatif lah penilaian terhadap warga Jakarta. Ini juga tentu akan terus dikampanyekan oleh lawan-lawan politiknya, baik itu kubu Pramono Anung dan juga Dharma Pangrekun, tentu juga bagi pendukung Abah Anies Baswedan yang
sampai sekarang belum bisa move on, belum bisa menerima karena Anies Baswedan tidak ikut kontestasi. Ya tentu kemungkinan pendukung Jakarta, pendukung Persija maksud saya, masih belum bisa menerima Ridwan Kamil gitu. Nah kalau seperti itu tentu pilihannya adalah lebih ke Pramono atau terutama kepada Rano Karno. Kita lihat saja nanti apa yang ditonjolkan dalam program-program ketiga calon itu gitu. Berarti bisa dikatakan bahwa hal ini menjadi senjata dari PDIP, bisa digunakan menjadi senjata dari PDIP yang mengusung eh, Pramono Anung dan Rano Karno untuk menang satu langkah dari Ridwan Kamil begitu ya, Bung? Ya, tentu eh, kan ada strategi, Mhm. taktik maupun teknik yang akan dilakukan, misalnya bagaimana membendung kalau dalam pertempuran itu bagaimana membendung lawan supaya tidak bisa maju. Maka harus ada sabotase-sabotasinya. Ya sabotasenya antara lain melalui pendukung fanatik Persija Jakarta. Kemudian juga bisa dilakukan dengan cara eh, kampanye-kampanye negatif ya, bukan black campaign, bukan kampanye hitam. Itu kan juga fakta. Dan ini yang akan terus dilakukan terutama oleh kubu PDIP sebagai pihak yang merasa waktu itu terzolimi ya sebelum adanya keputusan MK nomor 60 dan 70 tahun 2024 ini. Mereka tentunya juga ingin memberikan perlawanan yang sangat kuat walaupun menurut saya agak berat ya karena uh, kelihatannya PDIP tidak begitu serius menghadapi pilkada di Jakarta maupun di Jawa Barat karena menurunkan figur yang tidak dikenal. Karena sesungguhnya di dalam pemilihan presiden, pemilihan gubernur maupun bupati dan wali kota itu peran figur ketokohan itu sangat dominan dan sangat determinan untuk dipilih. Setelah itu baru persoalan programnya. Yang ketiga barangkali serangan udara dan serangan darat dalam bentuk logistik. Kira-kira itu yang membuat PDIP harus berpikir keras karena ketokohan Pramono Anung sampai sekarang masih jauh juga dibandingkan dengan Ridwan Kamil gitu. Yang terakhir Bung Ginting, Ya, mungkin juga bisa dijadikan sebagai closing statement. Jika melihat dinamika yang saat ini terjadi dan masih akan terus berkembang begitu ya, tampaknya PR besar bagi Ridwan Kamil dan Suswono ini untuk menarik simpati dari warga Jakarta sendiri. Hal apa yang kemudian bisa dilakukan dan diupayakan menurut pandangan dari Bung Ginting? ya, tentu yang sangat diharapkan dari pasangan ini terutama adalah kubu dari PKS. Ya, PKS sebagai pemenang pemilu legislatif di Jakarta itu memiliki kader-kader yang militan ya sebagai partai kader tentu diharapkan konsistensinya untuk mendukung Ridwan Kamil karena ada figur Suswono yang dicalonkan oleh PKS sebagai calon wakil gubernur. Saya kira memang PKS selalu menjadi rebutan kan sebelumnya juga eh, sesungguhnya PDIP juga ingin berkoalisi dengan PKS dalam kontestasi Pilkada Jakarta, begitu juga kubu Anies Baswedan seperti itu tadinya. Jadi PKS ini adalah semacam gadis cantik yang diperebutkan. Nah, tinggal kemudian eh, selain kader PKS, bagaimana dengan simpatisan PKS? Apakah simpatisan PKS juga akan mendukung Ridwan Kamil? Ya tentu kita akan cari tahu dalam beberapa 1-2 bulan ini hasil dari surveinya. Jangan-jangan seperti tadi dikemukakan bahwa bisa saja mereka akan golput, begitu juga
pendukung Ahok yang kecewa terhadap PDIP yang tidak mendorong Ahok untuk menjadi calon gubernurnya juga bisa melampiaskan kekecewaannya seperti itu. Nah, tinggal sekarang kita eh, serahkan kepada warga Jakarta. Ini ada kesempatan untuk memilih para calon pemimpin kita, calon pemimpin Jakarta. Terserah mau memilih yang mana, tentu ada risiko-risikonya yang harus dipikul bersama. Golput ada risikonya. Memilih salah satu, salah dua, atau salah tiga di antara tiga pasangan ini juga tentu ada plus minusnya. Inilah demokrasi, inilah pertarungan politik, harus dicerna plus minusnya. Bagaimana kalau Ridwan Kamil menjadi gubernur, bagaimana kalau Pramono Anung menjadi gubernur, atau jangan-jangan Dharma Pangrekun juga punya peluang seperti itu, walaupun menurut saya peluangnya sangat tipis sekali. Jadi saya kembalikan dinamika politik di Jakarta itu kepada warga Jakarta, tapi yang menarik adalah dalam beberapa kali pilkada di Jakarta, yang elektabilitasnya tinggi justru kalah. Contoh, Pozibowo kalah dengan Jokowi, kemudian juga uh, Ahok yang elektabilitasnya lebih tinggi daripada Anies kalah juga dari Anies. Nah, kita tuh tinggal menunggu apakah elektabilitas Ridwan Kamil yang saat ini lebih tinggi dari Pramono akan juga terjungkal dalam pilkada kali ini. Walahu alam, dan kita tinggal menunggu pertarungan itu. Nah, kalau joknya di Jakarta dulu, di tulisan-tulisan truk itu ada tulisan ya, Mhm. katanya sekejam-kejamnya Ibu Tiri lebih kejam ibu kota Jakarta gitu ya. Nah, kemudian saya kira ini hanya karena tak kenal maka tak sayang, Mhm. maka membutuhkan waktu bagi Ridwan Kamil untuk mengenal warga Jakarta sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Saya kira lebih pada miskomunikasi ya yang dalam dua pertemuan penolakan dalam tanda petik itu. Jadi miskomunikasi ini saya kira harus juga dibangun dengan baik, terutama komunikasi politik, juga komunikasi personal dengan terutama tokoh-tokoh Jakarta mesti dibangun, karena eh, tentu warga Jakarta juga belum punya pengalaman tokoh dari luar misalnya tampil di Jakarta, tentu orang masih meraba-raba, apalagi waktunya masih cukup panjang, sekitar 2 bulan lagi untuk proses pengenalan bagi Ridwan Kamil kepada warga warga Jakarta. Begitu, Maria. Mhm. Tadi Bung Ginting sempat mengatakan ya bahwa ada miskomunikasi. Tapi dari analisa Bung Ginting sendiri, apa ada latar belakang lain yang menjadi penolakan-penolakan dari warga Jakarta terhadap Ridwan Kamil ini? Padahal saat menjabat di Jawa Barat, Ridwan Kamil ini tergolong punya banyak pendukung. Ya, tentu Jawa Barat berbeda dengan Jakarta. Warga Jakarta tentunya dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan terakhir tentu berharap banyak pada dua tokoh ya, Anies Baswedan dan Ahok, yang memang merepresentasikan pertarungan Pilkada Jakarta 2017 yang lalu, di mana kedua tokoh ini memiliki elektabilitas yang tinggi, jauh melebihi Ridwan Kamil. Jadi kekecewaan warga Jakarta di mana Ahok tidak bisa tampil lagi untuk mengikuti kontestasi, begitu juga gubernur petahana Anies Baswedan tidak bisa tampil lagi, tentu ini kekecewaan yang sangat dalam dan pelampiasannya bisa macam-macam. Tentu saya kira terutama dua tokoh ini dan Ridwan Kamil memang elektabilitas dan popularitasnya
masih di bawah dua tokoh ini. Jadi kekecewaan itu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dari sebelumnya kan akan ada pertarungan ronde kedua begitu ya antara Anies Baswedan dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Begitu, Maria. Lantas kekecewaan tersebut yang tadi Bung Kinting sampaikan, apakah itu artinya bisa dibaca berdampak kepada Ridwan Kamil dan apakah pengusiran seperti ini secara umum juga bisa dibaca bahwa Ridwan Kamil dan Suswono ini tidak disukai oleh warga Jakarta, Bung? Ya, tentu saja berdampak ya, karena tentu figur seperti Ahok dan juga Anies akan mendukung siapa itu tentunya akan juga diikuti oleh pendukung fanatiknya. Ya, kalau Ahok barangkali karena sudah masuk dalam timnya yang mendukung Pramono Anung, Wibowo beserta Rano Karno dari PDIP, sudah jelas arahnya dukungan pendukung Ahok kemungkinan bisa lari ke sana. Tapi bisa juga kemudian karena kekecewaan akan dilampiaskan ke pihak yang lain. Pihak yang lain itu bisa saja kepada calon perseorangan atau bisa juga golput. Begitu juga dengan pendukung Anies Baswedan yang kita ketahui banyak dari mereka umumnya didukung misalnya oleh eh, kader PKS maupun simpatisan PKS sebagai eh, partai pemenang pemilihan legislatif di Jakarta, sementara PDIP juga urutan kedua. Ini kan sangat disayangkan dua partai yang cukup besar menguasai Jakarta, tapi tidak menampilkan tokoh utamanya yang diharapkan oleh masyarakat, yaitu dukungan kepada Anies Baswedan maupun dukungan kepada Ahok. Jadi eh, imbas dari persoalan atau sistem politik maupun sistem kepartaian dan sistem pemilu yang diduga menjadi biang kerok penjegalan Anies Baswedan juga dengan Ahok, ini tentunya menjadi catatan tersendiri dari warga Jakarta, dan kekesalan itu dilampiaskan antara lain ya memang kepada Ridwan Kamil yang sudah dalam notabene itu didukung penuh oleh penguasa, dalam hal ini pemerintahan Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih Prabowo Subianto. Apalagi faktanya adalah Ridwan Kamil didukung oleh 13 partai politik begitu. Mhm. Lantas Bung Ginting, seberapa berpengaruh sebenarnya penolakan ini terhadap elektabilitas dari Ridwan Kamil sendiri? Apakah penolakan ini akan menurunkan branding ataupun citra dari Ridwan Kamil sendiri, Bung? Ya, saya kira karena elektabilitas Ridwan Kamil itu ada di urutan ketiga, di mana Anies di urutan pertama dan Ahok di urutan kedua, karena dua rival kuatnya itu tidak tampil, maka elektabilitas Ridwan Kamil otomatis yang tertinggi, dan sampai sekarang menurut saya tidak tertandingi oleh Pramono Anung yang tidak dikenal di Jakarta, apalagi Dharma Pongrekun dari jalur independen yang lebih dikenal. Kalau untuk calon wakil gubernur tentu Rano Karno, kalau Pramono tidak. Jadi menurut saya kalau dari sisi elektabilitas, menurut saya peluang Ridwan Kamil dan pasangannya untuk tampil sebagai pemenang Pilkada Jakarta berpotensi jauh lebih tinggi daripada Pramono Anung, walaupun itu didukung oleh Dul anak sekolahan, Dul anak Betawi Rano Karno. Jadi menurut saya eh, persoalan menggerusnya juga kan akan dilihat bahwa pada Pilpres yang lalu Prabowo juga menang tipis atas Anies Baswedan, maka saya kira pendukung yang memilih Prabowo waktu itu juga kemungkinan
atas perintah endorse dari Prabowo kemungkinan akan mendukung Ridwan Kamil. Saya kira ini pertarungan yang tidak seimbang begitu ya untuk pilkada kali ini. Ya. Mhm. Lantas Bung Ginting, saat Ridwan Kamil ini berziarah ke makam Mbah Priok beberapa waktu yang lalu, Ridwan Kamil ini sempat diteriaki hidup Anies begitu ya. Bahkan dalam Ya. beberapa survei disebutkan bahwa anak Abah tidak akan memilih Ridwan Kamil. Bagaimana menurut pandangan dari Bung Ginting sendiri akan hal tersebut? Iya, iya ini kan menandakan bahwa kelompok umat Islam yang lebih cenderung mendukung Anies Baswedan dan itu kan direpresentasikan pada suara protes begitu ya. Mhm. Hidup Anies di situ dan juga anak Abah atau pendukung Abah tidak akan mendukung tiga-tiganya atau alias golput alias mencoblos ketiga-tiganya ini memang bentuk kekecewaan yang luar biasa karena tidak terbayangkan bahwa Anies Baswedan tidak akan mendapatkan perahu dalam untuk berlayar mengikuti kontestasi Gubernur Jakarta. Ya inilah strategi di dalam pertarungan politik sangat berat, sangat keras dan bahkan mungkin sangat kasar itu yang barangkali tidak bisa diterima oleh para pendukungnya begitu. Hmm. Lantas berbeda dengan Pramono Anung dan Rano Karno yang ketika melakukan kunjungan disambut nyanyian begitu ya. Apakah ini Ya, juga menjadi keunggulan pertama bagi pasangan dari PDIP ini untuk mengalahkan Ridwan Kamil dan Suswono, Bang? ya, saya kira kalau Rano Karno sudah sangat dikenal ya sebagai anak Betawi, anak Jakarta, hidup dan besar di Jakarta, menjadi pemeran pemain film dari anak-anak sampai sekarang identik sekali dengan kebetawian dan concernnya terhadap budaya Betawi juga tidak bisa diragukan. Saya kira sambutan itu karena figur Rano Karno bukan figur Pramono Anung Wibowo. Nah, saya kira juga hal yang mendasar yang harus dipahami oleh publik bahwa di Jakarta ini populasi penduduk dari sisi suku 35% itu Jawa dan Betawi sekitar 27%-an dan di bawahnya Sunda sekitar 15,5%. Dan ini tentu Pramono